Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Saat jejak telapak tangan emas muncul, Wang Lin mengambil langkah maju. Riak menggema dan dia tiba-tiba muncul di atas telapak tangan. Dia menggigit bagian atas lidahnya dan menyimpan darah emas ke telapak tangan, menyebabkan cahaya keemasannya semakin kuat. Jika kamu ingin membunuhku, maka kalian semua harus membayar harganya. Wang Lin meraung dan ekspresi menjadi galak. Tangannya menekan ke bawah dan jejak menginjak tangan emas turun. Tekanan dari telapak tangan menyebabkan munculnya tegangan pada udara di bawahnya. Mata lelaki tua bermata abu-abu itu berbinar. Saat War Spirit Prince mendekat, dia mengganti tangannya dan sebuah botol bundar muncul di genggamannya. Botolnya transparan dan berisi tanah kuning. Dia memegang tangan dan tanah beterbangan. Semakin banyak tanah yang beterbangan hingga massa tanah yang terkumpul mencapai lebar ratusan kaki. Esensi bumi, pemakaman roh. Saat lelaki tua itu berbicara, tanah mengalir ke udara menuju cetakan roh perang emas milik Wang Lin. Di saat yang sama, wanita berjubah hitam itu dengan tenang digantikan. Kukunya memanjang dan terlepas dari ujung jarinya. Kemudian 9 sinar cahaya hitam keluar. Di dalam lampu hitam ada 9 hantu berdiri di atas 9 paku seolah-olah mereka adalah pedang terbang. Mereka melaksanakan kemajuan dengan tanah yang mengerikan itu. Pria berwajah dingin mengenakan pakaian hitam itu menatap War Spirit Prince yang turun dan menggigit tangan sekitarnya hingga mengalir darah keluar. Dia dengan cepat menarik segel dengan darahnya dan segel darah itu dengan cepat membeku. Dia kemudian melemparkan segelnya. Langit dan bumi bergetar. Ini adalah tumbukan mantra dari para penggarap langkah ketiga. Cetakan roh perang Wang Lin dimulai dengan tanah yang mengerikan. Gemuruh menggelegar menggema dan menutupi seluruh telapak tangan. Pada saat yang sama, 9 paku itu menembus tanah menuju bekas telapak tangan. Tak lama kemudian, tanda darah beku dari pria berbaju putih tiba-tiba menutup. Saat menyentuh tanah, tanda itu runtuh, lalu energi dingin mengelilingi tanah dan membekukan semuanya. Bumi runtuh, pembantaian jiwa, membekukan. Yang ketiga berdiri di bawah dan melihat ke arah telapak tangan yang dikelilingi oleh mantra mereka. Mereka berbicara hampir pada saat yang bersamaan. Kemudian suara gemuruh menggema dan jejak telapak tangan hancur. Kelima titik jatuh seperti gunung. Ketika runtuh, dampak yang kuat menyebar. Wang Lin batuk darah dan didorong mundur. 9 paku menusuk tubuhnya, dan lukanya menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi tanah. Aura dingin menyebar ke seluruh tubuh dengan maksud untuk membunuh. Mata darah merah dan dia batuk darah sekali lagi saat dia mundur. Dalam waktu singkat ini, dia sudah terluka parah. Wang Lin mengungkapkan senyuman yang menyedihkan, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tangan di bawahnya meraih dan belati muncul di tangannya. Saat dia hendak menelannya, 3 orang di bawah melangkah maju. Mereka sepertinya menerobos, langsung mendekati Wang Lin. Orang tua yang memegang abu-abu itu mengungkapkan ekspresi serius. Dia tidak tahu apa itu cahaya keemasan, tapi dia merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Dia muncul di sebelah kiri Wang Lin dan dia mengangkat jari telunjuknya. Ada kilatan cahaya kuning dan menggambarkan seluruh ukiran yang terbuat dari tanah. Dia menunjuk langsung ke area antara alis Wang Lin. Saat dia menunjuk ke depan, jiwa Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya memaksa keluar. Jiwa Joss Flame yang tak terhitung banyaknya berubah menjadi butiran tanah dan mengelilingi Wang Lin. Mereka akan menghancurkan Wang Lin seperti War Spirit Prince. Pada saat yang sama, wanita tua berwajah hitam muncul di sebelah kanan Wang Lin. Mata berbinar dan tangan menekan ke arah dada Wang Lin. Jiwa Joss Flame membentuk hantu di dalam kelima radius. Mereka mengeluarkan raungan yang kejam saat menembak mereka ke arah Wang Lin. Seolah-olah jari wanita tua ini mengandung neraka dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Pria acuh tak acuh berbaju putih melangkah keluar sebelum Wang Lin. Ekspresinya masih dingin dan kejam saat dia mengangkat tangan kerangkanya. Energi dingin berkumpul dan dia menghantam kepala Wang Lin. Ini sudah berakhir, pria itu berkata dengan lembut. Mereka bertiga menyerang sekaligus dan menyerang Wang Lin. Pada saat kritis ini, bintang dewa kuno Wang Lin bersinar dengan cepat dan Kaisar Furnace muncul.
Itu terjadi dengan gerakan membunuh dan bergetar. Kemudian runtuh menjadi titik cahaya dan kembali ke bintang dewa kuno Wang Lin. Memanfaatkan momen ketika Kaisar Tungku diblokir, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan perisai cahaya dan bayangan muncul sekali lagi. Itu menyebar keluar, tapi hanya bertahan beberapa saat sebelum pecah. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hanya beberapa saat sejak awal serangan. Dalam waktu singkat, Wang Lin telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan banyak mantra dan harta sihirnya, bahkan War Spirit Print miliknya sempat terputus satu kali. Wang Lin harus membagi pikirannya untuk mengamati sekeliling. Dia tidak percaya bahwa hanya ada 3 orang di sini yang membunuhnya. Membunuhnya sekarang sama seperti ketika mereka membunuh penguasa alam tertutup sebelumnya, sebuah langkah besar yang dilakukan oleh seluruh alam luar. Sang penguasa masih belum muncul. Selir kekuasaan belum menyerang. Ini adalah bahaya terbesar yang dihadapi Wang Lin dalam hidupnya. Ini adalah bencana kematian. Saat perisai cahaya dan bayangan runtuh, ada kilatan cahaya dari lengan kanan Wang Lin. Tantangan kuno muncul. Dia memerlukan waktu untuk menggunakan lebih banyak mantra, tapi musuh tidak memberinya kesempatan itu. Karena mereka tidak akan memberikan kesempatan, dia harus menciptakannya sendiri. Saat gerakan pembunuhan mereka mendekatinya, tantangan di lengan ancaman meledak dengan kekuatan dewa kuno yang kuat. Kekuatan dewa kuno ini sangat menakjubkan dan bayangan dewa kuno raksasa yang telah melindunginya beberapa kali muncul. Bayangan dewa kuno itu berisi bekas luka, tapi perasaan hangat itu masih ada. Bayangan dewa kuno yang menopang langit muncul dan serangan ketiganya mendarat di tubuhnya. Waktu seolah berhenti dan bayangan dewa kuno bergetar dan sepertinya menatap Wang Lin. Tubuhnya runtuh, dan pada saat yang sama, semua bintang dewa kuno di antara kelopaknya meledak. Kekuatan kuno yang sangat kuat muncul dari tubuhnya dan mendorong ke arah 3 orang di belakangnya. Ekspresi mereka semua berubah dan batuk darah mereka sambil dipaksa mundur. Di depan mata mereka, bayangan dewa kuno yang besar dengan cepat menghilang. Pertama kakinya, lalu tubuhnya. Dalam sekejap, hanya lengan kanan yang memegang Wang Lin yang tersisa. Itu melemparkan Wang Lin ke udara di bawah. Setelah melempar Wang Lin, tangannya menghilang. Mata Wang Lin dipenuhi kesedihan dan darah mengalir dari sudut mulut. Tubuhnya dikelilingi oleh aura dewa kuno saat ia jatuh ke udara. Riak besar menyebar di permukaan udara. Yang ketiganya menatap udara. Setelah menyesuaikan diri, niat membunuh mata mereka sekali lagi dan mereka hendak mengejar. Di dalam udara, sarung tangan kuno Wang Lin di lengan mencurigakan dan hilang. Matanya dipenuhi kesedihan dan mengandung sedikit kebingungan. Ketiganya mengejarnya dan hendak memasuki udara. Sebuah pusaran yang mengejutkan tiba-tiba muncul di udara yang tenang ini. Kepalan udara raksasa melesat ke arah pria berbaju putih. Mata pria berkulit putih itu berkilau dan tangannya menghantam udara terlebih dahulu. Aura dingin menyebar dan tinju menjadi es sebelum roboh. Namun, Wang Lin meraung saat dia menerobos segalanya dan tangannya meminta dengan telapak tangan itu. Pukulan ini adalah pukulan terkuat yang bisa dilontarkan Wang Lin sambil mengabaikan kekuatan penolaka di dalam tubuhnya. Kepala kuno muncul di belakang Wang Lin dan suara gemuruh menggema saat pria berkulit putih itu terlempar ke belakang beberapa ribu kaki. Dia batuk seteguk darah. Emas menyembur keluar dari tubuh Wang Lin, tapi dia tidak berhenti. Setelah memaksa pria berbaju putih itu mundur, dia melangkah ke arah pria tua berjubah abu-abu itu. Dia mengangkat tangan dan guntur emas di mata bersinar. Langit biru dipenuhi guntur yang tak ada habisnya, dan guntur dalam jumlah besar berkumpul di tangan Wang Lin saat dia menabrak orang tua itu. Orang tua itu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia langsung terkena guntur emas. Guntur ini dipenuhi dengan energi surgawi, menjadikannya guntur surgawi. Saat melonjak, ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia dengan cepat mundur saat guntur emas melintasi tubuhnya dan dia batuk darah. Energi surgawi. Ini adalah energi surgawi. Orang tua itu mundur dengan ketakutan. Dia akhirnya ingat apa itu lampu emas. Cedera Wang Lin bahkan lebih parah lagi. Dia putus asa dan mengabaikan kekuatan penolakan pada tubuhnya. Api keluar dari mata kirinya, dan telapak tangan kirinya mengenai wanita tua berbaju hitam itu. Api emas yang tak melonjak dan mengelilingi wanita tua itu, keluar dari mulut darah dan dia dengan cepat mundur.
Matanya dipenuhi teror yang sama. Dia takut dengan apa yang dikatakan lelaki tua mencengkeram abu-abu itu. Surgawi, energi surgawi. Wang Lin menderita luka serius saat mendorong mereka bertiga, tapi ini telah memberi waktu yang berharga. Wang Lin mundur dan menunjuk ke langit dengan ekspresi galak. Payung pembakaran alam, terbuka untuk menghancurkan alam. Langit biru menjadi gelap dan tiang payung raksasa muncul. Langit biru menjadi kanopinya. Dari jauh, ini tampak seperti payung biru. Namun, saat payung ini muncul, lautan api muncul dan mengelilingi payung tersebut, berubah menjadi payung yang membakar dunia. Saat payung kuno itu terbuka, api mengerikan yang membakar alam muncul di langit dan dengan cepat jatuh ke bawah. Sebelum kebakaran ini, dunia menjadi terdistorsi, seolah-olah semuanya telah terfragmentasi dan akan terkoyak. Asap tebal muncul dan bergemuruh bersama api. Ekspresi ketiganya berubah drastis. Dengan masuknya api mengerikan ini, mereka tidak punya waktu untuk membunuh Wang Lin, jadi mereka segera mundur. Kemunculan payung api ini membuat mereka serasa berada dalam krisis hidup dan mati. Meskipun mereka di sini hanya sebagai proyeksi dan tubuh aslinya tidak akan mati jika mati di sini, jika proyeksi mereka mati, mereka akan terluka parah dan memerlukan waktu untuk pulih. Saat ini, mereka bertiga mundur ketakutan. Penguasa alam tertutup. Orang ini memang layak menjadi penguasa alam tertutup. Dia mampu menggunakan mantra penghancur dunia dengan tingkat menghancurkannya saat ini. Ekspresi tua lelaki abu-abu itu berubah drastis. Penguasa alam tertutup sebelumnya sangat sulit dibunuh. Saya tidak menyangka generasi ini akan sama. Wanita tua berpakaian hitam menarik napas dalam-dalam dan memandang Wang Lin dengan niat membunuh yang kuat. Namun, dia dengan cepat mundur. Payung pembakaran alam adalah mantra yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Wang Lin juga belum sepenuhnya memahaminya, sehingga jumlah vitalitas yang dikonsumsi sangat besar. Lautan api yang keluar dari payung tersebut berasal dari kekuatan hidupnya, sehingga wajahnya cepat menua. Namun, rasa dingin di matanya tidak berkurang tetapi menjadi lebih kuat. Kamu ingin melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Jika kamu ingin membunuhku, kamu belum membayar harga yang cukup. Wang Lin meraung dan bahkan lebih banyak lagi kekuatan hidup ini dikorbankan untuk payung kuno. Api yang membakar alam menjadi lebih kuat dan kemudian berubah menjadi mulut besar yang melahap segala sesuatu di depannya. Pria berkulit putih itu menamparkan pasi, dan saat dia mundur, dia mengatupkan giginya dan memukul kening. Tanda kepingan salju muncul di dahi. Saat tanda ini muncul, aura dingin muncul di dunia ini dan menahan lautan api. Pada saat yang sama, pria itu meraih sasarannya dan menariknya keluar. Dia melemparkannya ke payung kuno yang mengeluarkan api dalam jumlah besar. Dengan kekuatan hidup lelaki tua ini sebagai Dao, dengan jiwa es dan salju sebagai surga, dengan dinginnya sebagai katalisnya, es abadi. Pria berkulit putih jelas memiliki kedudukan lebih tinggi daripada dua lainnya. Dia adalah seseorang yang berada tepat di bawah 5 master sistem bintang kuno. Dunia berubah warna saat dia menyerang. Di dunia yang mirip ini, saat aura dingin menyebar, suara retakan terdengar dari permukaan udara. Rasa dingin meningkat dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, ia menutupi area yang tak terbatas. Sejumlah besar es memancarkan gumpalan energi dingin yang menghadang lautan api, membuat seluruh dunia gemetar. Tanda kepingan salju selebar 100 kaki muncul di langit tempat payung kuno itu berada. Langit bergemuruh dan kemudian membeku sepenuhnya. Langit membeku, bumi membeku. Kepingan salju muncul di dunia ini. Saat pria itu meraung dan menunjuk dengan tangan tempatnya, semua kepingan salju di dunia mendorong menuju payung kuno. Semua kepingan salju putih bergerak membentuk badai di sekitar payung kuno. Payung kuno itu tertutup api, sehingga kepingan salju mencair dengan cepat. Kemudian salju yang mencair turun seperti hujan. Saat ini, rasa dingin yang tak ada habisnya datang dari udara yang membeku dan menyatu dengan rasa dingin yang datang dari langit. Rasa dingin ini melesat ke arah payung kuno. Suara retakan bergema dan api dari payung kuno itu membeku. Bahkan payung kuno itu sendiri menjadi patung es. Es yang tak terhitung banyaknya terbentuk dari jiwa yang meleleh di bawah payung kuno, mereka memancarkan cahaya dingin yang tak ada habisnya. Es yang tak terhitung banyaknya datang dari langit dan bumi untuk terhubung dengan payung kuno yang membeku. Sungguh pemandangan yang mengejutkan.
Pria itu menghela nafas panjang dan kedua orang yang mundur juga berhenti. Namun, pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke arah payung kuno yang membeku. Setelah menyumbangkan sejumlah besar kekuatan hidupnya, suara gemuruh terdengar dari payung. Ekspresi pria parubaya itu berubah lagi dan dia mundur dengan ketakutan di matanya. Dua orang lainnya yang berhenti juga dengan cepat mundur, kulit kepala mereka kesemutan. Lautan api di dalam es mengalir keluar dan es itu runtuh. Yang pertama runtuh adalah es yang terhubung ke langit, lalu datanglah es yang terhubung ke bumi. Akhirnya, di sekitar payung kuno itu runtuh dan tersebar ke segala arah. Niat membunuh membanjiri mata Wang Lin dan dia menunjuk wanita tua yang melarikan diri itu. Saat dia menunjuk, sebagian lautan api yang ditembakkan secara terpisah dan melesat ke arah wanita tua itu. Wajahnya menjadi telapak dan tangannya membentuk segel. Namun, tubuhnya langsung dilahap api dan teriakannya menggema. Setelah api melanda, badan proyeksinya runtuh. Saat dia dibunuh oleh Realm Burning Umbrella, di istana terapung abadi di sistem bintang kuno. Ada beberapa orang yang duduk di samping sumur di dalam aula. Salah satunya adalah wanita tua itu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia menatap sumur di depannya. Ini dengan baik menunjukkan dunia tempat Wang Lin berada. Setelah sekian lama, wanita tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam aula. Beri aku penjelasan. Ini bukan waktunya. Anak ini memegang sesuatu di tangan. Sebuah suara tua datang dari dalam aula. Wanita tua itu diam-diam merenung. Dia tidak lagi berbicara dan memunculkannya memandang dunia di dalam sumur. Api di dalam sumur menyebar. Setelah membunuh wanita tua berbaju hitam, ia melonjak ke depan saat Wang Lin menunjuk. Api itu terbagi menjadi dua, melaju ke arah lelaki tua bermata abu-abu dan lelaki berkulit putih. Kedua kumpulan api ini seperti naga api, dan salah satunya mendekati lelaki tua yang memusatkan abu-abu itu. Ekspresinya berubah dan membentuk segel sebelum mengenai dahi. Cahaya kuning dalam jumlah besar muncul dan berubah menjadi lapisan bumi di sekitarnya. Lautan api datang dan melahapnya. Gemuruh yang menggelegar bergema hingga lautan api pergi, meninggalkan bola bumi raksasa. Suara retakan bergema dan kemudian bola bumi runtuh, menampakkan lelaki tua di dalamnya. Orang tua itu mengeluarkan banyak darah dan tampak putus asa. Dia terluka parah tetapi belum meninggal. Dia melihat lautan api dan menunjukkan senyuman pahit. Tangannya mengeluarkan sebuah batu giok dan menghancurkannya. Tubuhnya menghilang saat lautan api ingin memanasnya. Meskipun dia telah batuk darah, itu hanya ilusi, jadi meskipun dia telah batuk, tidak ada jejaknya. Di aula sistem bintang kuno, ada seorang lelaki tua mencengkeram abu-abu duduk di sebelah wanita tua itu. Saat ini, dia membuka matanya dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia dengan getir mengguncang. Kami telah meremehkannya. Di dunia sumur, api terakhir dari payung kuno menyapu pria berbaju putih. Dia ditutupi oleh sejumlah besar es, dan ketika api melanda, sejumlah besar es mencair dan terbentuk kembali di sekitarnya. Dia terlempar ke belakang dan berhenti ratusan kaki jauhnya. Ketika lapisan es di sekelilingnya terbentuk kembali, mereka membentuk segel yang memangkapkan api. Wajah Wang Lin sudah sangat tua. Dia telah mengorbankan terlalu banyak kekuatan hidup dengan penggunaan Realm Burning Umbrella, jika tidak, kekuatannya tidak akan sebesar ini. Kekuatan penolakan dalam dirinya membuat seluruh tubuhnya bergetar. Pada saat ini, ketika kekuatan hidupnya melemah, payung kuno tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya dan perlahan menghilang. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia tidak lagi mempertimbangkan apakah dia bisa selamat dari bencana hidup dan mati ini. Jadi bagaimana jika aku mati? Saya sudah muak simpan. Membunuh beberapa lagi sebelum aku pergi sudah cukup. Rambut Wang Lin acak-acakan dan dia tampil habis-habisan. Dia menyerang pria di dalam es, dia akan membunuh. Namun, saat Wang Lin mendekati pria berkulit putih itu, pupil matanya menyusut dan dia tiba-tiba mendongak. Seseorang diam-diam keluar dari tidurnya di atas pria di dalam es. Orang ini adalah seorang wanita yang memiliki sosok buram, tetapi matanya menunjukkan rasa dingin. Dia mengangkat tangannya seperti batu giok, mengulurkan jari-jarinya, dan menekan ke arah Wang Lin. 5 pemakaman surgawi Dao. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal, membusuk hingga melukai. Suara wanita itu lembut,
tetapi saat dia berbicara, kelingkingnya membungkuk dan menyentuh telapak tangan. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia samar-samar merasakan kekuatan aneh di sekitar dunia. Saat kekuatan aneh itu menyebar, ginjalnya mengeluarkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Wang Lin batuk darah dan tanpa sadar mundur. Jika tubuhnya transparan, Anda akan melihat ginjalnya cepat berbaring. Bahkan tingkat pemulihan tubuh dewa kunonya tidak dapat menyembuhkannya. Ketika dia mundur ke langkah ketiga, kedua ginjalnya dengan cepat berbaring menjadi menampung darah dan menghilang dari tubuhnya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, mata Wang Lin memerah dan tubuhnya gemetar. Namun, niat membunuh di matanya mencapai puncaknya berkat rasa sakit ini. Yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru mati pada akhirnya. Saat wanita itu berbicara, jari manisnya ditekuk hingga menyentuh telapak tangan. Yang ketiga adalah limpa. Limpanya pecah hingga membusuk. Setelah jari manisnya, jari tengahnya ditekuk hingga menyentuh telapak tangan. Yang keempat adalah hati. Hati, meleleh dan hancur. Jari telunjuk wanita itu menekan telapak tangan. Kata-katanya lembut, tapi dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Wang Lin terus-menerus beberapa batuk suap darah dan terjatuh ke belakang. Paru-paru di dada berbaring dan menghilang di dalam tubuhnya. Tanpa paru-parunya, dia tidak bisa bernapas. Rasa sakit itu menyebabkan dia mengeluarkan rangan teredam. Setelah paru-parunya mati, limpanya membusuk. Darah dalam jumlah besar menyebar ke seluruh tubuhnya. Kerusakan limpa sangat mempengaruhi kesembuhannya. Tubuh Wang Lin menjadi pucat dan bercak darah muncul di sekujur tubuhnya. Terakhir, hatinya meleleh setelah dia berbicara. 4 dari 5 organ internalnya telah hilang, memutus kekuatan seumur hidup. Payung kuno yang menghilang tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Yang kelima adalah hati. Tanpa hati, tidak ada Dao. Wanita itu dengan tenang menatap Wang Lin. Ibu menggerakkannya perlahan dan tangannya mengepal. Setelah menggenggam tangannya, dia dengan lembut melayangkan pukulan ke arah Wang Lin. Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Jantungnya berhenti berdetak dan perlahan membatu. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi batu. Dengan hati yang membatu, rasa sakit yang dialaminya tak terlukiskan. Apalagi Wang Lin tidak bisa menahan tangisnya yang sedih. Gemuruh menggelegar menggema saat wanita itu melontarkan pukulannya. Dada Wang Lin abruk dan dia terlempar kembali ke tanah, tempat esnya mencair kembali menjadi udara. Selir tata surya. Dengan keras, Wang Lin jatuh ke permukaan air tetapi tidak tenggelam. Dia menahan rasa sakit saat tangan menyentuh permukaan udara dan dia bangkit kembali. Dia mencoba memasuki celah di lautan awan menggunakan batu giok yang diberikan wanita misterius itu, tetapi tidak ada pengaruhnya. Dia lelah memanggil Nether Beast, tapi ada segel yang tidak bisa dia buka, dan dia tidak bisa merasakan Nether Beast. Kamu tidak punya jalan untuk bertahan hidup, kamu tidak bisa melarikan diri. Tapi jika kamu berlutut dan memohon, aku mungkin bisa memberikan kesempatan untuk hidup, kata wanita itu dengan lembut sambil melangkah keluar dari es dan berjalan menuju Wang Lin. Wajah Wang Lin tidak berdarah dan dia mundur beberapa langkah lagi. Aku, Wang Lin, bahkan tidak mau berlutut di langit, jadi mengapa aku harus berlutut padamu? Kamu telah mempermalukanku, jadi jika aku tidak mati hari ini, aku akan membayarmu 100 kali lipat. Mata Wang Lin berbinar, dia tidak bernapas saat menahan rasa sakit dan menunjuk ke langit. Panggil angin, panggil hujan, gudang ajaib. Tubuh Wang Lin memancarkan cahaya keemasan, dan energi surgawi yang kuat itu melesat ke langit. Wanita itu telah melihat cahaya keemasan dari Wang Lin. Ketika dia melihatnya lagi, pupil matanya yang cantik mengecil dan keraguan besar muncul di hatinya, tapi dia tidak berbicara. Dia melangkah maju dan bergerak lebih cepat. Dia kemudian mengangkat tangan dan menekannya lagi ke arah Wang Lin. Langit bergemuruh dan 13 naga hitam yang memancarkan cahaya keemasan muncul dan mulai melolong. Kemudian hujan emas mulai turun. Setiap tetes hujan mengandung jiwa yang telah mati bagi Wang Lin. Saat hujan turun, terciptalah dunia angin dan hujan. Meskipun banyak jiwa telah menghilang, masih banyak lagi yang tersisa. Mereka semua menggali menuju wanita itu. Saat lolongan itu menggema, Wang Lin tidak melihat hasilnya tetapi terus mundur. Kilatan rasa dingin muncul di matanya dan dia menunjuk ke langit sekali lagi. Gunung runtuh, tanah runtuh. Wang Lin belum mendapatkan pencerahan di Lens Collapse, namun dengan tingkat kerusakannya, dia bisa menirunya.
Saat dia menunjuk, gunung berapi besar muncul dan suara gemuruh menggema di seluruh dunia. Karena energi surgawi Wang Lin, itu membuat mantra Bai Fan menjadi mantra surgawi yang nyata. Semua ini tidak cukup untuk melawan selir kekaisaran surgawi. Wang Lin juga tidak bermaksud menggunakan mantra ini untuk mendorongnya kembali, dia berencana menggunakan mantra terakhir Bai Fan. Bulan gelap langit cerah. Wang Lin hanya melihat langit cerah bulan gelap, dan itu digunakan oleh Dewa Langit King Sui di alam 7 warna di Sungai Panggil. Mereka adalah saudara magang yang telah mengembangkan 6 mantra Bai Fan. Wang Lin tidak diaktifkan seperti King Sui dalam menggunakan Dark Moon Clear Sky yang paling kuat sesuka hati. Namun, dia bisa memaksa aktivasi Dark Moon Clear Sky dengan menggunakan semua mantra sebelumnya. Dia pernah melihatnya sekali, jadi dengan tingkat memecahkan saat ini dan pencerahan lebih dari 2000 tahun, setidaknya tidak sulit untuk melakukan ini. Saat suara gemuruh bergema, wanita itu dengan tenang keluar dari semua mantra ini. Mereka tidak melawan berunanya. Namun, saat dia berjalan keluar, Wang Lin meraung ke langit. Bulan gelap langit cerah. Saat Wang Lin meraung, dia menunjuk wanita itu. Dengan ujung tajam ini, bulan cerah muncul di wajahnya. Saat bulan muncul, ekspresi wanita itu berubah dan langkahnya terhenti untuk pertama kalinya. Sekte bulan gelap, gaya pertama. Ya, sebelum Bai Fan dikuasai oleh makhluk lama itu, dia adalah sarang dari sekte bulan gelap. Bulan gelap di wajah wanita itu dengan cepat mengembun dan retakan muncul di sana seolah-olah ingin menjelekkannya. Ucapannya mengejutkan dan darah segar mengalir keluar. Wanita itu mengerang dan matanya menjadi sangat dingin. Jika kamu mengetahui gaya kedua, bulan gelap tanpa hujan, dan gaya ketiga, angin dingin bulan gelap, maka kamu mungkin bisa lolos dari kematian hari ini. Namun, hanya dengan gaya pertama, selama aku membunuhmu, aku bisa menghapusnya. Wanita itu menahan rasa sakit yang luar biasa yang datang dari wajahnya dan menuju ke arah Wang Lin. Dia tahu mantra dari sekte bulan gelap. Mantra sekte bulan gelap sangat kejam, mereka tidak akan langsung membunuh tetapi akan terus menimbulkan lebih banyak rasa sakit. Semakin lama mereka bertahan, semakin sulit untuk menghilangkannya. Pada saat ini, dia menyerang Wang Lin dan mendekati Wang Lin dalam sekejap. Tangannya membentuk cakar dan tanpa ampun menekan Wang Lin. Kegilaan muncul di mata Wang Lin dan dia mengangkat tangan kanannya. Setelah menggunakan Dark Moon Clear Sky, dia mengepalkan tangan dan melayangkan pukulan ke wanita itu. Pukulan ini mengandung kekuatan kuno, tapi juga menggunakan mantra kura-kura hitam terkuat yang dia pelajari dari burung vermilion tua di tanah jatuh. Gelombang getaran membentuk riak di sekitar pukulan Wang Lin. Dari jauh, riak-riak ini membuat area antara Wang Lin dan wanita itu tampak seperti permukaan air. Keduanya bertemu dari kedua sisi permukaan ini. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Wang Lin memberikan segalanya dan meminjam semua. Kekuatan pantulan dan bertabrakan dengan tangan wanita itu. Rasa sakit yang hebat memenuhi tubuhnya, membuatnya merasa tubuhnya seperti akan roboh. Kabut darah keluar dari tubuhnya dan mewarnai pakaiannya menjadi merah cerah. Lengan kanannya patah dan dia terjatuh ke belakang. Kekuatan penolakan di dalam tubuhnya mengamuk dan sudah tak tertahankan, tapi dia masih mampu menekannya sedikit pun. Wanita itu juga merasa tidak enak badan. Darah mulai mengalir dari sudut mulutnya dan dia terlempar mundur beberapa ratus langkah. Tubuhnya bergetar dan bulan gelap muncul sekali lagi. Semakin banyak retakan yang muncul dan bulan gelap menyebar ke lehernya. Saat menyebar, mantra itu menunjukkan kekejamannya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wanita itu mengerang tertahan. Saat ini, dia benar-benar cacat dan tampak seperti hantu. Kerusakan dari Dark Moon Clear Sky menyebabkan wanita itu batuk darah dan mundur beberapa ratus kaki lagi. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap Wang Lin. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya dan sebuah harpa kuno muncul di hadapannya. Wanita ini memandang Wang Lin dengan mendalam dan menyentuh harpa kuno. Musik harpa bergema di seluruh dunia. Saat musik berlanjut, itu membentuk niat membunuh yang menggemparkan. Musik menjadi lebih mendesak dan memasuki pikiran Wang Lin, membuatnya merasa seolah-olah riak tak kasat mata membombardirnya. Hal ini mendorongnya mundur beberapa ribu kaki dan menyebabkan darah mulai bocor dari lubang mulutnya. Musik harpa saya adalah sesuatu yang hanya dapat didengar oleh mantan penguasa surgawi. Agar Anda mendengarnya hari ini, Anda bisa tersenyum saat Anda mati.
Dengarkan laguku terkubur di dunia bawah. Suara wanita itu tenang dan tangannya yang memegang harpa kuno bergerak semakin cepat. Musik harpa memenuhi dunia, tapi rasanya pikiran setan memenuhi pikiran Wang Lin. Pikiran iblis yang tak terhitung jumlahnya ingin mencabik-cabik hati Wang Lin. Wang Lin tersenyum sedih saat darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi dia mulai tertawa. Langkah terbaik terkubur di dunia bawah. Saat dia tertawa, Wang Lin berbalik dan memancarkan cahaya darah. Pedang darah redup muncul dan melolong di udara. Dalam sekejap, wanita lain diam-diam berjalan di belakang Wang Lin. Saat dia muncul, pedang darah melesat ke arahnya. Dia tidak terkejut Wang Lin bisa muncul. Jika dia tidak bisa melakukan ini, dia tidak akan layak jika mereka menyiapkan rencana pembunuhan. Dia membiarkan pedang darah menembus dirinya. Tubuhnya hanyalah ilusi, seolah dia hanya ada di mata Wang Lin dan tidak memiliki tubuh nyata. Dia tersenyum lembut. Sebuah ungkapan kuno yang mengatakan, melihat ke belakang dan senyuman dapat memikat semua kehidupan. Meski dia tidak menoleh, senyuman itu seolah membuat dunia bersinar dan indah tak terbayangkan. Saya sudah lama tidak mendengarkan musik harpa kakak. Untuk bisa mendengarkan hari ini, itu semua berkatmu. Pedang darah tidak berguna dan terlempar ke belakang, mengitari Wang Lin. Wang Lin sudah mundur saat dia membuang pedang darahnya. Musik harpa dipenuhi dengan niat membunuh saat memenuhi dunia. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Wanita yang tidak memiliki tubuh asli itu memandang Wang Lin. Dia mengangkat tangannya seperti jad dan dengan lembut menunjuk ke arah Wang Lin. Saya meramalkan dengan jiwa surgawi saya bahwa Anda akan mati dalam 3 tarikan napas. Prediksi saya akan menjadi kenyataan dengan jiwa saya sebagai katalisnya. Wanita itu tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin. Mantra ramalan ini mirip dengan yang dimiliki Olsir, tetapi penggunaannya sangat berbeda oleh wanita ini. Setelah dia berbicara, lingkaran hitam seukuran kepalan tangan muncul di seluruh tubuh Wang Lin. Saat lingkaran hitam muncul, lingkaran itu mulai membusuk. Tubuh Wang Lin gemetar dan dia merasakan kematian akan segera tiba. Saya membayangkan tubuh Anda akan membusuk pada napas pertama. Wanita itu sambil tersenyum menatap Wang Lin. Sejumlah lingkaran besar hitam di seluruh Wang Lin menembus jauh ke dalam tubuhnya sampai tulangnya terlihat. Bahkan tulangnya hitam menjadi dan mulai hancur. Musik harpa menjadi semakin mendesak dan menyatu dengan kata-kata lembut wanita itu. Ia menyebar ke dalam sungai hitam yang membusuk dan mencabik-cabik tubuhnya. Saya membayangkan tulang Anda akan roboh pada napas kedua. Suara letupan datang dari tubuh Wang Lin dan retakan yang tak terhitung banyaknya muncul di tulangnya yang menghitam. Retakannya menyebar hingga tengkoraknya pun mengalami nasib yang sama. Jika tubuhnya transparan, akan terlihat jelas bahwa semua tulang di tubuhnya akan runtuh saat retakan hitam menyebar. Beberapa bagian sudah hancur. Rasa sakit yang ditimbulkan di sini tidak kalah kuatnya dengan apa yang dia rasakan dari mantra 5 pemakaman selir pemakaman surgawi pertama. Saat Wang Lin mundur, seluruh kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang dan dia perlahan berjalan menuju kematian. Dia sudah terluka parah, dan dia hampir tidak bisa menahan kekuatan penolakan yang mengamuk di tubuhnya. Kelima organ dalamnya telah hilang, dan sekarang, di bawah mantra ramalan, dia sudah mendekati akhir hidupnya. Tapi Wang Lin masih belum mengeluarkan busurnya. Meskipun dia sedang bernafas, dia belum mati. Penguasa belum muncul, dan dia tidak percaya kedua selir kerajaan surga ini adalah yang terakhir. Wang Lin tahu dia hanya memiliki kekuatan untuk menggunakan busur itu 1 kali. Jika panah itu tidak dapat melukai penguasa dan semua orang di sini secara serius, maka dia akan benar-benar mati. Dia tidak bisa mengeluarkan busurnya sampai saat-saat terakhir. Wanita itu memandang Wang Lin dengan lembut, sama seperti dia memandang kekasihnya. Tangannya yang seperti batu giok menunjuk ke arah Wang Lin saat dia mengucapkan kata-kata terakhir. Saya menyarankan nafas ketiga, kematian jiwa. Suaranya lembut dan menyatu dengan musik harpa. Kedua selir pemakaman menggunakan metode berbeda pada saat yang sama untuk membunuh Wang Lin. Kekuatan mereka digabungkan, satu bagian mengganggu pikiran Wang Lin dan bagian lainnya menggunakan mantra ramalan untuk menekan Wang Lin. Keduanya saling melengkapi, memperjelas bahwa ini memang direncanakan. Saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Wang Lin tidak dapat memahami mantra ramalan ini, tetapi dia tahu bahwa mantra itu mengandung kekuatan penghancur yang kuat.
Daging Wang Lin membusuk dan tulangnya hancur. Rasa sakit yang luar biasa membanjiri dirinya, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda roboh. Namun, saat ini, Wang Lin mengangkat tangannya dan memukul dahinya. Dengan ini, tubuhnya bergemuruh. Tubuhnya adalah perpaduan dari zaman dahulu dan surga setelah runtuh dan terbentuk kembali berkali-kali di dalam Nether Beast. Berkat kerja keras orang gila itu, benda langitnya sekarang 50% adalah benda langit abadi. Meski belum sempurna, namun sudah mengandung kekuatan keabadian. Jika bukan karena krisis saat ini, Wang Lin tidak akan berubah. Begitu dia berubah, kekuatan penolakan di dalam tubuhnya akan meledak tak terkendali. Selama ini, meskipun kekuatan berkobar di dalam tubuhnya, Wang Lin tetap mengendalikannya. Namun, ketika dia beralih dari tubuh kuno ke benda angkasa, kendalinya akan runtuh. Setelah kekuatan mereda sepenuhnya, Wang Lin akan kehilangan kesempatan untuk menekannya lagi. Itu seperti seekor kuda pembohong yang lepas kendali, mustahil untuk menangkapnya lagi. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Saat jiwa hampir runtuh, mendarat dan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Cahaya keemasan ini terang benderang dan menyebar ke segala arah. Bahkan planet Suzaku di daratan berwarna keemasan karena cahayanya. Pria di dalam es telah mencairkan es dan berjalan keluar dengan ekspresi pucat. Dia segera melihat cahaya keemasan yang menyilaukan dan ekspresinya berubah sekali lagi. Saat cahaya keemasan menyebar, tubuh Dewa Kuno Wang Lin menghilang dan bersembunyi di dalam bintang Dewa Kunonya. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang tak ada habisnya dan menjadi tubuh surgawi abadi. Setelah benda surgawi abadi muncul, ekspresi wanita yang mengucapkan kata-kata lembut itu berubah drastis. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berasal dari dunia yang sama dengan penguasa surgawi. Ketika dia melihat perubahan Wang Lin, dia memikirkan sebuah legenda. Ketika tubuh surgawi abadi Wang Lin muncul, mantra ramalan aneh di dalam dirinya meletus. Tubuh abadi Wang Lin runtuh. Namun, saat ia runtuh, ada kilatan cahaya keemasan dan terbentuk sekali lagi. Wanita dengan ekspresi lembut itu mengeluarkan darah ilusi dan mundur beberapa langkah. Mantra ramalannya hancur dan pikirannya hancur. Namun, semua ini tidak bisa dibandingkan dengan teror dan ketidakpercayaan yang dia rasakan. Dia awalnya merasa bahwa penampilan asli Wang Lin tampak familiar dan menimbulkan kualitas buruk. Namun, setelah melihat tubuhnya runtuh dan terbentuk kembali dari cahaya keemasan, ekspresi berubah total. Tubuh surgawi abadi. Wanita itu terkejut dan tanpa sadar mundur. Matanya dipenuhi ketakutan. Kamu sebenarnya memiliki tubuh surgawi abadi. Tubuh surgawi abadi yang disembah oleh semua makhluk surgawi. Anda bukan seorang ahli asli dari sini, Anda. Siapa Anda dan apa hubungan Anda dengan Kaisar Langit Surgawi? Wanita itu terguncang oleh perubahan tubuh Wang Lin. Pikirannya bergemuruh seolah-olah petir surgawi yang tak terhitung jumlahnya meledak di dalam dirinya. Aku tidak bisa membunuh. Perubahannya menyebabkan dia merasa sangat takut. Beberapa kali lebih banyak dibandingkan saat dia menghadapi penguasa surgawi. Bukan hanya dia, wanita yang memainkan harpa itu juga gemetar dan harpanya berhenti. Dia menatap heran ke arah Wang Lin yang diselimuti cahaya keemasan. Di dalam cahaya keemasan, badai melanda tubuh Wang Lin. Badai ini adalah kekuatan yang telah meletus sepenuhnya. Tubuhnya tiba-tiba roboh di bawah melipat dua selir kekaisaran surgawi. Setelah runtuh, ia terbentuk kembali. Setelah hal ini diulangi beberapa kali, wanita yang berhenti memainkan harpa itu mengatupkan giginya. Saat ini, bulan gelap semakin menyebar. Jika dia tidak membunuh Wang Lin, hal ini tidak hanya akan mematikan proyeksinya, bahkan akan mempengaruhi tubuh aslinya. Benda surgawi abadi ini tidak lengkap, jelas dicuri. Bunuh dia. Wanita itu mengatupkan giginya dan meraih harpa. Dia menarik senarnya dan dunia bergemuruh saat musik harpa yang mengejutkan menggema. Saat musik harpa dimainkan, pisau buram muncul di hadapannya. Dia memasukkan darah dan memasukkan pisau itu ke dalamnya sebelum meluncurkannya ke arah Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Selama satu kali keruntuhan dan reformasi, mata Wang Lin memerah karena sakit rasa. Dia mengaum dan tangannya membentuk segel. Saat pisau 9 mendekat, dia memutar tangannya. Dengan gelombang ini, tubuhnya roboh sekali lagi. Meski tubuhnya roboh,
mantranya tetap digunakan. Dunia menjadi gelap seolah diselimuti kegelapan. Lalu, di kejauhan, matahari mulai terbit. Sunderet Night, mantra asli pertama Wang Lin. Dunia buram dalam kegelapan ini, tapi tidak bisa menyembunyikan cahaya keemasan di sekitar tubuh Wang Lin yang roboh. Cahaya keemasan itu menyatu dengan terbitnya matahari dan meletus dengan kekuatan untuk menghancurkan kegelapan. Kekuatan Sunderet Night meletus. Pada saat ini, tubuh Wang Lin terbentuk kembali. Dia meraung dan wajahnya menjadi bengkok. Rasa sakit yang luar biasa hampir membuatnya gila. Dia menggenggam tangannya dan udara di bawahnya bergemuruh. Pintu batu raksasa muncul. Saat pintu batu itu muncul, aura berlalunya waktu mengelilingi area tersebut. Mantra asli kedua Wang Lin, Flowing Time, muncul. Sunderet Night dan Flowing Night adalah mantra yang luar biasa. Saat tubuh Wang Lin terus runtuh dan terbentuk kembali, mantra ini mengandung energi celestialnya dan menjadi lebih kuat. Dunia bergemuruh dan kegelapan terkoyak oleh cahaya keemasan. 4 dari 9 pisau jatuh ke Sunderet Night. 5 percakapan dengan Flowing Time. Pada akhirnya, hanya 3 pisau yang mendarat di tubuh Wang Lin, dan robot mereka bersama tubuhnya. Wanita lain yang membuat prediksi dengan cepat mundur sambil dikelilingi oleh Sunderet Night dan Flowing Time. Dia sudah merasa kaget dan panik, menyebabkan cacat muncul di hati daunnya. Sekarang dia terkena 2 mantra surgawi ini, membuatnya batuk darah dan mundur dengan cepat. Dia sudah tidak punya niat bertarung lagi. Namun, saat Wang Lin menggunakan 2 mantra ini dan tubuhnya runtuh dan terbentuk kembali, sosok buram muncul dari belakangnya. Mustahil untuk melihat apakah sosok jelek ini adalah laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Tubuhnya menutupi kabut samar yang melayang keluar setelah dia muncul. Orang tua ini salah satu dari 5 master sistem bintang kuno, gerbang Void Master Surga. Sebuah suara yang tidak terdengar menggema saat dia mengangkat tangan dan membanting punggung Wang Lin setelah dia baru saja melakukan reformasi. Tubuh Wang Lin bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah emas. Tubuhnya terlempar ke planet Suzaku dan menabraknya. Sosok buram itu membuka mulut dan menghirup darah emas yang dibatukkan Wang Lin. Matanya dipenuhi keserakahan saat tubuhnya berubah menjadi awan dan mengejar Wang Lin. Garis keturunan surgawi. Tidak peduli apa identitasmu, orang tua ini akan mengambil tubuh abadimu. Ketika Wang Lin mendarat di planet Suzaku, suara gemuruh terdengar. Planet Suzaku bergetar saat Wang Lin menghantam gunung seperti meteor. Gunung itu runtuh dan bebatuan berserakan saat Wang Lin mendarat di tanah. Bumi bergetar dan retak terbentuk saat Wang Lin menghantam lebih dalam. Gemuruh menggelegar bergema saat Wang Lin menabrak planet Suzaku sementara tubuhnya runtuh dan terbentuk kembali. Dia melewati gua klan Tato. Meskipun planet Suzaku ini telah dipancing oleh penguasa pemancingan di sumur, tetap saja planet Suzaku. Selain fakta bahwa tidak ada makhluk hidup, segala sesuatu yang lain tetap ada. Tato gua klan masih ada di sana. Saat Wang Lin menerobos, dia melewati bumi dan muncul di lapisan ke-18 gua klan Tato. Semuanya di sini sama seperti saat dia pergi. Salah satu tembok telah runtuh, dan di luar celah itu ada medan pertempuran asing. Memancing di sumur sangat tak aneh karena memancing di medan pertempuran asing juga. Meskipun itu hanya proyeksi, jiwa pengembara yang tak ada habisnya dan mayat yang tak terhitung jumlahnya masih ada. Tubuh Wang Lin mendarat di lapisan ke-18 dengan keras dan dia batuk darah sekali lagi. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, dan rasa sakitnya cukup membuatnya pingsan. Namun, dia mengatupkan giginya dan menahan setiap keruntuhan. Salah satu dari 5 tuan, telapak tangan guru surgawi Void God, mengandung aura yang kuat. Itu mengenai punggung Wang Lin, menyebabkan tubuh abadinya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Tubuh abadi Wang Lin tidak sempurna. Saat tubuhnya terus melakukan reformasi, Wang Lin berjuang untuk bangun. Namun, saat dia bangun, tawa serak dan samar-samar menggemuruh. Heaven Master Void God muncul di luar lubang yang dibuat Wang Lin di tanah. Tubuhnya sepenuhnya terbentuk oleh kabut dan dipenuhi keserakahan. Dia mengangkat tangan dan meraih Wang Lin. Wang Lin hendak melawan, tapi tubuhnya roboh sekali lagi. Ketika dia pingsan, mata Dewa Langit kekosongan berputar dan dia menarik tangan mencurigakan. Tubuhnya yang seperti kabut terisi ke dalam daging Wang Lin yang roboh.
Kesempatan yang diberikan surga, sepertinya bahkan surga sendiri ingin aku mengambil benda langitmu. Heaven Master Void God tertawa dan berintegrasi ke dalam daging dan darah Wang Lin yang runtuh. Setelah tubuh abadi Wang Lin terbentuk kembali, dia mengeluarkan saluran pembuangan yang belum dia keluarkan sejak pertempuran dimulai. Reformasi Wang Lin memiliki sedikit kegelapan dalam cahaya keemasan. Kegelapan bergerak ke seluruh tubuhnya dan menduduki ke kepalanya. Tawa samar-samar terlintas di benakku. Tubuh ini milik lelaki tua ini mulai sekarang. Percuma menolak, nikmati perasaan kerasukan. Perasaan ini adalah sesuatu yang saya khawatirkan hanya akan Anda alami sekali. Mata Wang Lin memerah. Rasa sakit karena kesurupan membuatnya merasa kehilangan segalanya. Saat dia melawan perjuangan kegelapan, dia kehilangan kendali atas kakinya. Sesaat kemudian, dia kehilangan kendali atas tangan kanan dan tubuh bagian atasnya. Dia hanya bisa menggerakkan tangan kirinya, tapi itu pun perlahan menjadi mati rasa. Saat perasaan ilahi Dewa Penguasa Surga mengambil alih tubuhnya, ingatannya mulai terpecah-pecah. Perasaan ilahi yang mendominasi ini mengalir menuju ingatannya. Ia ingin mempelajari seluruh hidupnya dan kemudian menghapusnya. Wang Lin mengeluarkan keluhan yang menyakitkan dari mulut, tapi itu semakin melemahkan. Matanya dipenuhi perjuangan, namun perjuangan itu perlahan melemah. Tubuhnya terbang ke atas di luar kendalinya. Dengan tubuh ini, lelaki tua ini bisa melakukan apapun yang kuinginkan di dunia ini. Aku hanya perlu menyelesaikan pemurnian terakhir ini dan bahkan manik penentang surga akan menjadi milikku. Tawa lelaki tua itu keluar dari mulut Wang Lin. Ekspresinya tampak berubah saat dia terbang keluar dari planet Suzaku. Namun, saat ia terbang ke udara, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke medan pertempuran asing di lapisan ke-18 rumah klan Tato. Dengan ini, pengembara jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam medan pertempuran asing bergetar. Wang Lin pernah menjadi pemangsa jiwa, jadi dia memiliki kendali kuat atas jiwa pengembara ini. Pengembara jiwa yang tak terhitung jumlahnya dalam proyeksi medan pertempuran asing mulai mengamuk. Saat mereka menyapu area tersebut, membentuk badai, semakin banyak jiwa pengembara yang berkumpul. Beberapa makhluk yang juga merupakan pemakan jiwa juga perlahan-lahan menyatu ke dalam badai. Badai ini melanda medan pertempuran asing dan mencabik-cabik mayat yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini menyebabkan jiwa pengembara di dalam mayat berubah. Gemuruh menggelegar bergema saat badai jiwa pengembara yang kuat keluar dari celah di alier ke-18. Ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan medan pertempuran asing. Ini adalah pertama kalinya mereka menuntut tanpa ada hukum aneh yang menghalangi mereka. Meskipun penguasa telah memancing mereka dengan fishing in the well, bahkan dia pun tidak bisa mengeluarkan hukum aneh yang menyegel medan pertempuran asing. Hasilnya, hal ini memungkinkan jiwa-jiwa pengembara ini bergerak tanpa batasan apapun. Raungan gembira mereka menyapu seluruh planet Suzaku. Hal ini menyebabkan planet Suzaku bergetar hebat seolah-olah jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya telah dilepaskan. Planet Suzaku tidak tahan lagi dan mulai runtuh. Heaven Master Void God memanipulasi tubuh Wang Lin untuk terbang keluar. Meskipun dia telah mengambil kendali, dia tidak bisa menghentikan tubuh Wang Lin dari keruntuhan dan reformasi. Namun, tingkat budidayanya jauh di atas Wang Lin, sehingga ia dapat secara paksa menekan keruntuhan dan melakukan reformasi ke skala yang lebih kecil. Pembunuhan ini sudah berakhir. Suara kuno Dewa Kekosongan Guru Surgawi keluar dari mulut Wang Lin. Dia memandang ke arah dua selir kekaisaran surgawi dan pria berkulit putih yang berjalan keluar dari es. Namun, sebelum dia selesai berbicara, planet Suzaku di belakangnya bergetar dan tiba-tiba meledak. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia ketika planet Suzaku terkoyak. Badai hitam dahsyat keluar dari planet Suzaku yang runtuh dan menghancurkan dunia ini. Ekspresi Dewa Kekosongan Guru Surgawi berubah dan pupil matanya mengecil saat dia berputar. Namun, sudah terlambat untuk mundur. Badai jiwa yang mengembara keluar dari planet Suzaku dan memuatnya ke dalam sensor dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Seolah-olah ada suara di tubuhnya yang memanggil jiwa-jiwa pengembara dan beberapa pemangsa jiwa yang keluar dari planet Suzaku. Seolah-olah suara itu milik raja mereka. Badai hitam langsung mengenai Dewa Penguasa Surga dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa ada banyak sekali jiwa pengembara di dalam badai.
Mereka semua ditarik masuk ke tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, badai hitam lenyap karena semua jiwa pengembara ditarik masuk ke tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar dan roboh sekali lagi. Keruntuhan ini menyebar hingga puluhan ribu kaki. Dengan bantuan jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan Wang Lin sendiri, aura mengerikan pun meletus. Dia mampu memaksa surga guru Void Tuhan keluar dari daging dan darahnya sambil melepaskan raungan enggan. Kabut dalam jumlah besar menyebar saat pengembara jiwa yang tak ada habisnya mengamuk. Hal ini berlangsung hingga kabut terbentuk kembali menjadi tubuh dewa penguasa surga. Matanya dipenuhi keengganan saat dia mengaum dan menyerang ke depan sekali lagi. Pada saat yang sama, selir surgawi yang hampir tertutup oleh bulan gelap muncul dengan dingin dan melangkah maju. Pria berkulit putih juga mendekat dengan niat membunuh yang kuat. Namun, pada saat ini, tubuh Wang Lin terbentuk kembali dengan bantuan jiwa pengembara yang tak ada habisnya. Saat ini, hal itu tidak akan runtuh dalam waktu singkat. Matanya bersinar terang saat dia menatap surga guru Void God yang masuk. Kalian semua mencari kematian. Pengalaman Wang Lin sebelumnya telah menyebabkan dia hampir mati. Dia tidak lagi peduli dengan kenyataan bahwa penguasa masih belum muncul. Setelah tubuhnya terbentuk kembali, tangan kirinya terulur dan cahaya keemasan berkumpul di dalamnya. Lalu busur muncul di tangan. Tak lama kemudian, tangan kanan Wang Lin meraih tali busur dan menariknya kembali. Dalam sekejap, busurnya telah ditarik sepenuhnya. Tubuhnya ditarik lurus. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Saat dia menariknya, sebuah anak panah dengan ujung bulat muncul. Tubuh anak panah itu memiliki tanda-tanda yang rumit, dan samar-samar Nan Zhao dan Tian Zhao dapat terdengar darinya. Semburan energi panah mengelilingi area tersebut dan aura kuno menyebar. Hal ini menyebabkan ekspresi Dewa Surga Guru Kekosongan berubah drastis dan tubuhnya bergetar. Li Guang membungkuk. Kamu benar-benar menemukan panah ini. Suara Dewa Kekosongan hampir terpelintir. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain dan mundur dengan ketakutan di matanya. Sial, aku tahu kenapa penguasa itu masih belum muncul. Yang berdaulat, aku belum menyelesaikanmu. Dewa Langit, Dewa Kekosongan, hampir kehilangan akal sehatnya. Dia terlalu menyadari kekuatan busur dengan anak panah ini. Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepalanya mati rasa. Orang tua ini tidak ikut campur. Saat mundur, Tuan Surga Dewa Kekosongan mengeluarkan sebuah batu giok, tetapi tidak ada reaksi. Kedua selir pemakaman mengetahui busur dan anak panah lebih baik darinya. Wanita yang dikelilingi bulan gelap dipenuhi ketakutan dan dengan cepat mundur. Selir leluhur surgawi lainnya menjadi pucat dan tidak lagi menunjukkan harga diri yang dia miliki sebelumnya. Sebelum panah Wang Lin, dia dengan putus asa mundur dan juga menghancurkan batu giok itu, tetapi tidak ada jawaban. Saat busur ini ditarik, langit dan bumi berubah warna. Saat panah ini muncul, awan berhamburan. Tatapan Wang Lin sedingin es saat dia melihat keempat orang yang mundur dengan cepat, termasuk pria berkulit putih yang sangat arogan dan telah membekukan payung kuno. Ekspresi mereka berubah drastis dan mati-matian berusaha melarikan diri. Semuanya memiliki kekuatan yang kuat dengan tingkat kehancuran yang jauh lebih tinggi daripada Wang Lin. Namun, saat ini hanya proyeksi mereka yang ada di sini, sehingga tingkat budidaya mereka ditekan hingga tahap pertengahan Spirit Void, tingkat yang tidak akan terdeteksi oleh para penggarap alam batin. Namun, keempat orang ini telah memaksa Wang Lin menghadapi beberapa krisis hidup dan mati. Jika Wang Lin tidak mempelajari payung pembakaran alam di tanah jatuh, dia akan mati karena serangan gabungan pertama mereka. Jika Wang Lin tidak mendapatkan kekayaan dari orang gila itu, dia akan mati di hadapan dua selir menghancurkan surgawi. Demikian pula, jika dia tidak memiliki busur dan anak panah ini, bahkan jika dia telah memberikan segalanya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Menatap mereka berempat, mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hanya memiliki kekuatan untuk meluncurkan satu anak panah ini. Setelah anak panah digunakan, dia harus menyumbangkan kekuatan hidup untuk menggunakan busur ini, dan dia tidak memiliki kekuatan hidup yang tersisa untuk dikorbankan. Dia telah menyiapkan panah ini untuk penguasa, orang terkuat yang belum muncul. Dia bermaksud menunggu sampai semua orang yang ingin membunuh muncul dan kemudian menggunakan panah ini untuk mengakhiri bencana ini. Namun, tidak semuanya berjalan sesuai keinginan Wang Lin.
Dia bukan surga, jadi dia tidak bisa mengubah cara orang lain bertindak atau mengendalikan pikiran mereka. Ketika keempatnya mendekat, Wang Lin tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkan busur dan anak panah, dia akan mati sebelum penguasa tiba. Tubuh surgawi abadinya belum lengkap. Meski bisa sedikit membantu, itu juga terlalu merusak Wang Lin. Wang Lin tahu bahwa jika dia mengalami keruntuhan lagi, jiwanya mungkin benar-benar runtuh dan dia akan benar-benar mati sebelum mereka bahkan bisa terbunuh. Satu-satunya yang tersisa adalah tubuh abadi. Yang abadi adalah tubuhnya, bukan jiwa. Membunuh. Wang Lin mengendurkan tangan tempatnya yang menarik busur ke bulan purnama. Tangannya gemetar dan tali busurnya mengeluarkan dengungan yang menggema ke seluruh dunia. Semua kekuatan dari tali busur dipindahkan ke anak panah. Anak panah itu bergerak bersama tali busur. Saat kekuatan mengerikan dari tali busur melewatinya, anak panahnya melesat. Dunia telah banyak berubah. Suara melolong yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Anak panah ini seperti sinar kematian yang melesat dengan gila-gilaan. Yang keluar bersamanya adalah jiwa Wang Lin, jiwa asal, dan semua kekuatan di dalam tubuhnya. Energi kunonya, energi garis keturunan surgawi, dan yang lainnya. Pada saat anak panah itu terbang, semua benda ini berubah menjadi asap yang tidak terlihat dan diserap oleh anak panah tersebut. Dia hanya memiliki kekuatan yang cukup untuk satu anak panah. Tubuh Wang Lin bergetar, karena haluan dan menunjukkan tanda-tanda robot. Dia mundur ratusan kaki tetapi masih tidak bisa mengimbangi kekuatan menarik busurnya, mengalir keluar dan dia terlempar ke udara di pengasingan. Namun, dia menatap ke depan sambil tersenyum. Dia menatap panah mengejutkan yang ditembakkan. Begitu anak panah itu ditembakkan, selokan muncul di udara yang tenang. Selokan ini sepertinya cocok dengan anak panah dan memanjang saat anak panah itu terbang ke depan. Seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang memaksa udara itu terpisah. Retakan besar bahkan muncul di langit. Cerita itu terus menyebar dan sepertinya akan menghancurkan formasi pembunuhan yang sangat kuat yang dirancang untuk membunuh Wang Lin. Keempat orang itu melarikan diri karena ketakutan. Heaven Master Void God adalah yang tercepat dan terjauh. Kedua selir kemenangan celestial mengikuti setelahnya. Wajah mereka menunjukkan rasa sakit dan keputusasaan muncul di mata mereka. Pria berkulit putih memiliki tingkat dan status budidaya terendah. Dia tidak bisa mengikuti dan tertinggal, yang mengakibatkan dia menjadi orang yang paling dekat dengan anak panah. Anak panah itu menembus langit dan bumi saat mendekat, menciptakan riak yang menyebar ke segala arah. Niat membunuh makhluk mengerikan yang datang dari anak panah itu, dan tanda di badan anak panah itu mengeluarkan kedipan samar. Seolah-olah saat ini, tidak ada orang atau benda di dunia ini yang dapat menghentikan panah ini. Dalam sekejap, ia mendekati pria berbaju putih. Pria berkulit putih menjadi pucat. Dia berusaha menghancurkan batu giok itu untuk pergi, tetapi meskipun batu giok itu hancur, tidak ada reaksi. Pada saat ini, ketika anak panah mendekat, dia merasakan sakit di dahinya dan batuk darah. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Dia meraung dan berbalik untuk menggunakan mantra. Namun, saat dia berbalik, anak panah itu mendekat dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan mengenai area di antara kebanggaan. Mendekati menggelegar terdengar dan pria berteriak putih itu meledak. Tubuhnya hancur selapis demi selapis saat anak panah itu menembusnya. Jeritan sedihnya menghilang begitu dimulai. Hal ini menyebabkan 3 orang lainnya gemetar dan hampir kehilangan akal. Selir kegelapan yang menutupi bulan gelap tampak mengerikan, tetapi ada teror dan keputusasaan di matanya. Anak panah itu mendekat dan menunjuk ke dahi. Selir pemakaman ini tiba-tiba berbalik, menampilkan ekspresi bengkoknya. Dia mengangkat tangan dan lapisan layar cahaya muncul. Namun, anak panah itu menembus semuanya dan mendekat. Pada saat krisis ini, selir surgawi mengeluarkan darah dan membentuk manusia berdarah. Itu mulai terbentuk, tetapi anak panah itu menembus saat ditembakkan ke arah selir menghancurkan surga yang telah mencapai batas keputusasaan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Selir kaisar surgawi mengeluarkan harpa kuno yang pernah dia mainkan sebelumnya. Kecapi ini adalah hadiah dari penguasa surgawi dan harta yang sangat kuat. Tapi saat harpa kuno itu tampak menghalanginya, harpa itu runtuh menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Selir kekaisaran surgawi menjerit dan mundur.
Tapi dia hanya mundur 2 langkah sebelum anak panah itu menembus harpa dan menembus kepalanya. Kepala selir kerajaan surgawi meledak seperti pria berbaju putih dan tubuhnya menghilang. Anak panah itu melesat saat tubuhnya menghilang. Panah yang mengejutkan itu telah membunuh 2 orang berturut-turut, sehingga ia kehilangan momentum, namun masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, ia melesat ke arah orang ketiga, wanita yang telah menggunakan mantra ramalan. Wanita itu menyaksikan kematian pria berbaju putih dan kemudian melihat adiknya pingsan. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang mereda. Meskipun tubuh ini hanyalah proyeksi dan kematian normal akan baik-baik saja, mati karena panah ini akan menyebabkan luka serius pada tubuh aslinya. Anak panah ini bukan miliknya di dunia ini. Anak panah ini berasal dari kampung halamannya, itu adalah harta karun keluarga Li yang terkenal. Merasa putus asa, wanita itu tidak lagi melarikan diri. Dia menghadap anak panah yang semakin membesar hingga memenuhinya. Dia menutup matanya. Saat dia menutup matanya, anak panah itu mendekat ke dahinya. Saat hendak menembusnya, cahaya 7 warna datang dari dada. Di bawah ini ada liontin yang terbuat dari sepotong batu hitam berbentuk oval. Cahaya 7 warna berasal dari batu ini. Liontin itu tergeletak di hadapannya dan cahaya 7 warna di sekeliling tubuhnya. Tepat pada saat ini, anak panah itu menembus dahi wanita itu. Dia tidak membuka matanya sampai anak panah itu lewat. Dia tidak menerima luka apapun, tetapi retakan muncul di batu hitam yang mengambang di depannya. Selirku yang tercinta, batu ini kuberikan padamu. Ia dapat melindungimu. Sehingga meskipun suatu saat aku tidak berada di sana, ia akan tetap bersamamu. Kata-kata lembut dari penguasa surgawi ini bergema di telinga. Anak panah itu menembus wanita itu dan mengejar dewa penguasa langit yang berwujud kabut. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia saat anak panah menembus kabut. Kabut tiba-tiba runtuh. Saat ia runtuh, ia dengan cepat mengembun menjadi seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian hitam. Wajahnya pucat, dan saat dia mundur, tubuhnya roboh sekali lagi. Jeritan tenggelam. Dalam waktu singkat, dewa penguasa surga telah runtuh beberapa kali. Saat dia melakukan reformasi terakhir kali, tanda di antara kehancuran dan anak panah menembus tubuhnya. Salah satu dari 5 master sistem bintang kuno, master surga dewa kekosongan, tersenyum sedih dan meledak. Kabut dalam jumlah besar menghilang tanpa bekas. Yang berdaulat, orang tua ini telah memblokir panahnya untuk Anda. Kamu harus memberi penjelasan pada orang tua ini. Raungan sedihnya bergema saat dia menghilang. Satu-satunya kata yang bisa menggambarkan kekuatan panah ini adalah mengejutkan. Setelah membunuh 3 orang, tidak banyak kekuatan yang tersisa di anak panah itu, namun anak panah itu masih melolong ke arah langit. Itu akan mencoba membuka langit dan melepaskan Wang Lin dari musik bahnya. Namun, saat anak panah itu mendekati langit dan cahaya biru mulai berkedip, seseorang keluar dengan diam-diam. Orang ini mengenakan jubah hitam yang bahkan menutupi wajahnya. Tekanan kuat menyebar dari tubuhnya. Tekanan ini jauh lebih kuat dari batas budidaya Arcane Void tahap menengah yang diperbolehkan di ruang tertutup ini. Dia mengulurkan tangan ke bawah yang kering dan meraih anak panah itu. Tubuhnya bergetar dan kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Dia berbicara dengan suara tenang dan serak. Raungan karena meminjam kekuatan dari makam kuno, menghalangi para penggarap alam luar dalam pertempuran pertama di Laut Awan. Wang Lin, kita akhirnya bertemu lagi. Orang tua ini adalah penguasa. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap orang hitam. Bagaimana Wang Lin bisa melupakan penampilan ini? Orang ini adalah penguasa. Pemimpin dari 5 master sistem bintang kuno. Seseorang dengan kelicikan hebat yang bersekongkol melawan langit dan bumi. Apakah itu pembunuhan penguasa alam tertutup sebelumnya, mengungkapkan 4 alam surgawi, rencana jahat melawan Kaisar Langit King Lin, mendirikan klan Tato untuk menemukan panah Li Guang, mengkhianati air Daois, jatuhnya Guru Simo, kematian leluhur keluarga Zan, dan berbagai hal lainnya semuanya mengandung bayangan penguasa. Dalam sistem bintang kuno, Wang Lin samar-samar merasa pikirannya sedang dimanipulasi. Memikirkannya sekarang, itu pasti juga merupakan tindakan penguasa. Dalam ingatan Wang Lin, ada mantra yang tidak bisa dia hapus, itu adalah penangkapan bulan di sumur. Dia telah melihat mantra itu ketika dia menghadapi Vermilion Bird ketiga yang dia curigai sebagai penguasa.
Ketika dia melihat air, dia takut kalau musibah ini juga merupakan air terjun bulan di sumur. Yang ditangkap adalah planet Suzaku dan Wang Lin. Memancing bulan di sumur, Wang Lin berdiri di atas udara dan dengan tenang menatap ke langit. Selir pemakaman yang belum mati berdiri dalam keadaan di antara mereka berdua. Dia mundur beberapa langkah dan memikirkannya. Pria membentang hitam itu tampak tersenyum ketika dia berkata dengan suara serak, "Jika bukan karena Blue Dream mengasanimu, kamu pasti sudah menjadi pion orang tua ini." Dia kemudian dengan santai meremasnya dan anak panah itu bergetar dan menghilang di tangannya. Dia takut dengan kekuatan panah ini, itulah sebabnya dia memaksakan kemunculannya. Dia telah menunggu sampai Wang Lin menggunakan panah untuk mengungkapkan dirinya. Anak panah ini sudah terhubung dengan busur di tubuh Wang Lin. Setelah menghilang, ia muncul kembali di dalam Wang Lin melalui beberapa metode yang aneh. Jika Li Guang tidak mati, anak panah ini akan kembali ke tubuh Li Guang. Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan garis keturunan celestialmu? Setelah pria hitam itu menekan panahnya, dia perlahan berjalan menuju Wang Lin. Meski langkahnya lambat, setiap langkah yang diambilnya menyebabkan Wang Lin gemetar. Seolah-olah tekanan yang tak ada habisnya menekan tubuh dari segala arah. Yang lebih aneh lagi adalah bayangan pria tertutup hitam itu muncul di permukaan udara dan berjalan menuju Wang Lin. Sepertinya ada dua penguasa, satu di langit dan satu lagi di tanah. Tekanan itu tiba-tiba menjadi 2 kali lipat dan datang dari langit dan bumi. Hal ini menyebabkan wajah Wang Lin menjadi pucat, dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, seolah-olah dia dihentikan oleh mantra stop. Namun, matanya tenang. Segalanya telah mencapai titik ini, dan Wang Lin tahu akan sangat sulit untuk selamat dari bencana ini. Dia memahami hal ini ketika dia melepaskan panah itu. Tidak akan berbicara, tidak masalah. Saya akan mendapatkan jawaban saya dari Anda. Pria hitam itu mengendurkan dan mengangkat tangan yang kering. Dia menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan ini, langit biru menghilang tanpa jejak dan digantikan dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini merupakan sinar matahari yang berasal dari matahari yang tiba-tiba muncul di langit. Matahari muncul secara tiba-tiba dan menggantung di langit. Aura hukum asal-usul menyebar. Saat sinar matahari bersinar, sosok penguasa menjadi gelap. Saat dia berjalan ke depan, lingkaran cahaya muncul di sekelilingnya. Selain panah itu, kamu tidak punya apa-apa lagi untuk digunakan melawanku. Sejak awal, ada cahaya, dan cahaya ini adalah salah satu esensi yang dipahami orang tua ini. Esensi hukum asal-usul, di bawah kekuatan hukum asal-usul, kekuatan kuno dan surga Anda akan terpisah. Suara penguasa terdengar kuno, dan semua cahaya di dunia membentuk pilar cahaya yang menyinari Wang Lin. Wang Lin tidak bisa menolak kekuatan absolut. Rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya saat cahaya di sekitarnya, cahayanya sepanas matahari. Wang Lin merasakan hukum asal-usul yang familiar saat membakar segala sesuatu di dalam dirinya, termasuk jiwa pengembara. Hukum asal-usul ini sangat mematikan bagi jiwa pengembara. Jeritan tenggelam dan semua jiwa pengembara di dalam Wang Lin menghilang. Tanpa jiwa pengembara, tubuh Wang Lin runtuh di bawah kekuatan penolakan dan cahaya. Hukum asal-usul memaksa masuk ke dalam daging dan darah Wang Lin. Itu akan memaksa kekuatan kuno dan surgawi Wang Lin terpisah. Orang samar-samar dapat melihat bahwa setelah tubuh Wang Lin terbentuk kembali, cahaya keemasan di tubuhnya akan segera padam. Perasaan dipisahkan secara paksa itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia menyatu. Ekspresi Wang Lin berubah, tapi dia tidak mengeluarkan suara, dia hanya menatap penguasa. Dia akan mengingat ini, mengingat semua yang terjadi padanya hari ini. Jika dia memiliki kehidupan lain, jika dia tidak mati hari ini, maka semua rasa sakit yang dideritanya pada hari ini akan dibayar 10-100 kali lipat. Dia masih memiliki satu kartu sebagai yang belum dia gunakan. Kartu ini kemungkinan besar berada di luar kendalinya, tetapi saat ini, Wang Lin tidak peduli. Tapi dia menunggu saat paling kritis, menunggu penguasa mendekat. Mungkin kartu as ini bisa mengubah segalanya. Sosok yang terlihat hitam itu sepertinya tidak mengalami perubahan apapun dalam ekspresinya karena ditatap oleh Wang Lin. Jari telunjuk di dekatnya perlahan terulur dengan keempat jari lainnya dan membentuk telapak tangan. Ketika hukum asal-usul menyebabkan kekuatan kuno dan surgawi Wang Lin terpisah,
dia berjalan semakin dekat ke Wang Lin. Lalu tangannya meraih ke arah Wang Lin. Membaca bulan di sumur. Saat pria hitam menggenggam tangannya, bayangannya di permukaan juga mencapai Wang Lin. Dia ingin menjangkau garis keturunan surgawi yang secara paksa dipisahkan dari tubuh Wang Lin. Saat dia bergerak, rasa sakit yang merobek datang dari tubuh Wang Lin. Rasa sakit ini hampir membuatnya menjerit, tapi dia menahannya. Pembuluh darah di wajahnya membengkak dan matanya merah, tapi dia terus menatap ke arah penguasa. Sedikit lebih dekat, cahaya keemasan dalam jumlah besar menyebar dari tubuh Wang Lin dan darah emas tak berujung keluar dari lubangnya. Selain itu, di dalam tulang Wang Lin, sumsum tulang terpenting yang membuat darah juga keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, di bawah rasa sakit yang luar biasa, semua darah di dalam tubuh Wang Lin menyebar, termasuk sumsum tulang. Semua kekayaan yang diberikan orang gila itu keluar dari tubuhnya. Dari jauh, pemandangan ini terlihat sangat mengejutkan. Darah emas yang menyembur dari tubuh Wang Lin berbentuk manusia, dan berbentuk seperti Wang Lin. Itu seperti jiwa. Wang Lin sepertinya terbelah dua, dan sosok yang terbuat dari cahaya keemasan perlahan terpisah dari tubuh Wang Lin. Itu melayang 7 inci di atas Wang Lin, dan semakin sedikit cahaya keemasan yang menghubungkan mereka. Ketika sosok emas itu terbang, bintang dewa kuno Wang Lin muncul, tetapi tidak ada cahaya keemasan. Bahkan bintang iblis kuno di mata terancam telah kehilangan cahaya keemasan. Mata pria bermata hitam itu berbinar dan dia tanpa ampun mengulurkan tangan. Cahaya keemasan yang tersisa pecah. Garis keturunan surgawi Wang Lin benar-benar terpisah dari tubuhnya. Ketika dipisahkan, sosok emas itu bergerak dan kemudian berubah menjadi setetes darah emas. Setetes darah ini berisi rune setengah lengkap untuk tubuh surgawi abadi. Setetes darah ini dimurnikan dari kekayaan yang diberikan orang gila itu kepada Wang Lin. Tanpa garis keturunan celestial, tidak ada kekuatan penolakan. Wang Lin kembali seperti semula saat bertemu orang gila itu. Suara letupan bergema di dalam dirinya dan dia kembali ke tubuh dewa kunonya. Tubuh surgawi abadi. Ini adalah tubuh surgawi abadi. Di mana Anda mendapatkannya? Pria bermata hitam melihat setetes darah emas yang melayang di atas Wang Lin. Ada kegembiraan yang kuat di matanya tetapi juga rasa takut yang kuat. Penguasa jarang kehilangan ketenangannya seperti ini, hanya darah ini yang bisa membuatnya seperti ini. Dia bisa mengetahui segalanya tentang Wang Lin, tapi tidak mungkin dia tahu apa yang terjadi pada Wang Lin di dalam Nether Beast. Pada saat ini, penguasa melangkah maju, dan tangannya meraih setetes darah emas. Saat dia melakukannya, terjadilah dingin yang mengerikan di mata Wang Lin. Dia menggigit ujung lidahnya dan menghirup seteguk darah kuno seperti anak panah. Ini membuka ruang penyimpanannya dan sebuah istana hitam terbang keluar. Saat istana ini muncul, dunia menjadi gelap dan darah kuno Wang Lin mendarat di salah satu jendela, membuatnya menjadi merah. Dengan namaku sebagai Wang Lin kuno, aku melepaskan segelmu untuk memberikan kebebasan dan membantuku membunuh musuhku. Dengan tingkat pukulan Wang Lin, dia hanya bisa membuka satu jendela dan melepaskan salah satu jiwa kuat yang disegel oleh Yemo. Saat suaranya bergema dan darah jatuh, jendela di istana hitam bergetar. Suara retakan bergema dan tiba-tiba roboh. Raungan yang kuat dan bersemangat datang dari jendela yang runtuh. Sialan Yemo, kamu menyegel orang tua, Master Scarlet Soul, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini orang tua ini akhirnya bebas. Dengan gemuruh ini, bayangan merah muncul. Mustahil untuk melihat sosok wajah itu, hanya saja warnanya merah darah. Aura mengejutkan muncul bersamaan. Penguasa terlalu dekat, jadi dia terkena bayangan darah saat bayangan itu muncul. Dia terlempar ke belakang beberapa ratus kaki dan tudung kepalanya terlepas, menampilkan penampilannya. Tuan Jiwa Merah. Bayangan merah itu tertawa dan bahkan tidak melihat ke arah penguasa atau Wang Lin. Dalam sekejap, dia pergi menuju selir kehancuran di surga. Bayangan darah mengelilingi selir kekaisaran surgawi saat dia berteriak. Tubuh halusnya meleleh dan dilahap oleh bayangan darah. Bayangan darah itu tertawa dan menyebar ke langit. Dengan kilatan cahaya biru, sebuah lubang raksasa muncul. Bayangan darah keluar melalui lubang. Pada saat ini, di alam batin, di planet nyata Suzaku, di kota Fana, orang gila itu sedang memegang kaki ayam yang berminyak.
Duduk di antara sekelompok pengemis, dia dengan bangga menggigit di bawah iri para pengemis. Dia menatap ke langit dan bertanya, "Sial, dia sudah tidak ada lagi di sini. Dia tidak peduli lagi dengan raja ini. Tidak, aku harus pergi mencarinya. Dia tidak bisa meninggalkanku begitu saja." Ketika bayangan darah keluar dari sumur, sebuah lubang raksasa muncul di segelnya. Saat lubang itu muncul, dunia tanpa batas mulai bergetar. Retakan dalam jumlah besar menyebar dengan lubang sebagai pusatnya. Dari jauh, pemandangan itu mengejutkan. Saat retakan muncul di langit, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan udara. Seluruh dunia bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Orang gila datang dari langit. Master Scarlet Soul tidak melihat ke bawah sama sekali. Setelah membuat lubang di langit, dia tertawa sambil pergi. "Anak kecil, kamu memiliki aura kuno dalam dirimu. Orang tua ini seharusnya membunuhmu, tetapi karena kamu telah melepaskanku, masalah ini menjadi lebih baik." "Haha, orang tua ini akhirnya bebas." Suara Master Scarlet Soul menggema dan tidak ada yang bisa berhenti untuk pergi. Bahkan penguasa memiliki ekspresi serius saat dia melihat Master Scarlet Soul perlahan menghilang. Master Scarlet Soul tidak bisa dikendalikan, seperti yang diharapkan Wang Lin, tapi dia masih merasa menyesal. Namun, kemunculannya berhasil menyelesaikan bahaya penguasa yang menjangkau darah emas di atas Wang Lin. Dia juga telah membuka segelnya, sehingga Wang Lin bisa bergerak bebas sekali lagi. Wang Lin dengan cepat mengangkat tangannya dan meraih setetes darah di atasnya. Tetesan darah ini sangat murni dan merupakan garis keturunan surgawinya, sehingga tidak dapat ditempatkan di ruang penyimpanannya. Dia memegangnya di tangannya saat dia menuju lubang di langit. "Jika aku meninggalkan tempat ini aku bisa selamat dari bencana hidup dan mati ini. Sekarang setelah sebuah lubang terbuka, auranya akan bocor keluar dan semua penguasaan langkah ketiga di alam batin akan menyadarinya." Mata Wang Lin dipenuhi ketakutan saat dia menyerang lubang di langit. Hukum asal-usul penguasa dan memancing bulan di sumur digunakan untuk mengekstraksi garis keturunan surgawi Wang Lin. Tujuannya adalah untuk mendapatkan setetes darah surgawi yang kental itu. Meskipun Wang Lin tidak rela mengeluarkannya, penguasa memiliki metodenya sendiri untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, karena Master Scarlet Soul telah ditutup, dia terpaksa mundur beberapa ratus kaki. Meskipun dia tampak tidak terluka, tubuh aslinya telah mengeluarkan seteguk darah kedua. Seteguk darah pertama keluar saat dia mengambil anak panah. Setelah dipaksa kembali, dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan darahnya. Hasilnya, ini bukanlah hal buruk bagi Wang Lin. Benda kuno dan benda langitnya belum menyatu dan kekuatan penolakannya seperti pisau yang tergantung di atas kepalanya. Dia berada dalam bahaya besar karena tubuhnya terus-menerus roboh. Namun, sekarang kekuatan kuno dan surgawi telah dipisahkan oleh penguasa, yang menyelesaikan masalah kekuatan penolakan, dan pedang yang tergantung di atasnya telah menghilang. Hal-hal dalam hidup sering kali seperti ini. Ada kerugian tetapi juga untung. Wang Lin kehilangan benda angkasa dan garis keturunan langitnya, tetapi pada saat yang sama, tubuhnya telah berubah kembali menjadi dewa kuno. Kekuatan pemulihan yang luar biasa segera muncul. 5 organ yang hilang mulai muncul dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Jiwa asalnya muncul di dalam tubuhnya. Meski melemah, rasa sakit yang hebat sudah tidak ada lagi. Dia juga merasa lebih rileks. Pada saat yang sama, darah emas yang terkondensasi dari benda langitnya tidak diambil oleh penguasa dan berada di tangan Wang Lin. Jika dia selamat, dia tidak akan mencoba mengintegrasikannya dengan paksa. Melakukan hal itu sungguh mustahil. Hasilnya hanya kematian karena itu seperti racun yang kuat. Wang Lin akan memilih untuk mencerahkannya menjadi harta karun, harta benda angkasa. Kemudian dia akan mengintegrasikan harta ini ke dalam tubuhnya untuk menghindari masalah kekuatan penolakan dan tetap menggunakan kekuatan. Ketika Wang Lin diberi kekayaan ini oleh orang gila, dia tidak punya kekuatan untuk memilih dan terpaksa menyerapnya. Jika dia harus memilih, dia tidak akan mencoba menggabungkan kekuatan kuno dan langit dengan budidayanya saat ini. Bahkan di dunia orang gila pun, belum ada seseorang yang pernah mencobanya. Hasil dari pilihan dengan paksa hanyalah kematian. Namun, bencana hidup dan mati yang ditimpakan penguasa pada Wang Lin telah menyelesaikan masalah ini. Bencana tetaplah bencana, tetapi bisa juga merupakan keberuntungan besar.
Pikiran ini terlintas di benak Wang Lin saat dia memindahkannya menuju lubang. Saat lubang itu muncul, semua aura di dalamnya meledak keluar. Dunia yang awalnya tersembunyi tidak dapat lagi disembunyikan setelah lubang itu dibuat. Hal itu langsung dirasakan oleh berbagai penggarap langkah ketiga di alam batin. Di lautan awan, Master Hong San sedang menyempurnakan langkah ketiga yang telah mereka tangkap di alam 7 warna di sungai yang dipanggil. Dia baru saja menyadari sesuatu yang aneh dalam kedamaian ketika dia tiba-tiba melihat ke pemandangan. Ekspresinya berubah drastis. Tidak baik. Guru Hong San tidak ragu-ragu meletakkan boneka itu di hadapannya dan melangkah maju. Riak bergema saat dia menggunakan kecepatan penuhnya dan menghilang. Saat dia menghilang, Guru Master Zhong Xuan juga terbangun. Murid matanya mengecil dan dia dengan cepat menyatu dengan dunia. Di alam kekosongan cemerlang, di alam surgawi hujan, King Lin sedang dilindungi dengan pintu tertutup. Menyembuhkan. Dia berada di ruangan rahasia yang dikelilingi kabut yang memancarkan cahaya redup. Saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan terkejut. Berdaulat, wajahnya tenggelam dan tangannya membuka celah di depannya. Dia menghilang dalam sekejap. Juga di dalam Brilliant Void, di Korsek, Master South Cloud sedang berkonsentrasi menyempurnakan serangkaian formasi bendera. Bendera-bendera ini akan digunakan untuk perang besar berikutnya, tetapi saat dia sudah dalam kondisi sempurna, dia tiba-tiba melihat ke atas. Ekspresinya berubah drastis ketika dia menyadari aura diterima, lalu dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Para penggarap langkah ketiga Sungai Panggil juga memperhatikan aura ini, dan mereka semua bergerak dengan cemas. Di Alheaven, seseorang yang mengenakan pakaian hijau diam-diam berjalan melewati bintang-bintang. Dia melihat ke depan dengan ekspresi redup seolah sedang mencari sesuatu, tapi dia tidak menemukan tanda-tandanya. Orang ini adalah King Sui. Dia menghela nafas dan ingin melihat ke depan ketika dia tiba-tiba melihat ke belakang. Ekspresinya berubah dan dia menatap ke arah Brilliant Void. Wang Lin, setelah merasakan aura yang menjulang di alam batin, King Sui tidak lagi memikirkan masalahnya sendiri. Rasa dingin dan niat membunuh memenuhi matanya saat dia menyerbu menuju Brilliant Void. Di Sungai Panggil, pemuda yang melarikan diri selama ramalan ilahi Wang Lin masih belum dapat menemukan tempat itu. Dia baru saja memutuskan untuk membubarkan di sekitar area yang dia curigai. Sambil berpikir, matanya tiba-tiba berbinar dan dia melihat ke arah Brilliant Void. Matanya bergetar dan bergema saat dia menghilang. Di alam surgawi guntur, terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Hantu Tuazan yang misterius melangkah keluar dan menyerbu menuju Brilliant Void. Berbagai macam yang muncul kuat menyadarinya ketika Master Scarlet Soul membuka segelnya. Mereka semua melakukan pekerjaan dari segala arah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin hendak masuk ke dalam lubang. Melihat Wang Lin hendak pergi, mata penguasa menunjukkan cahaya misterius. Dia tidak akan membiarkan rencana ini gagal, terlepas dari kenyataan bahwa saat segel itu runtuh, semua orang di alam batin akan merasakannya. Meskipun hantu Tuazan atau orang misterius yang telah melukainya dengan raungan sebelumnya bisa langsung muncul, dia tetap tidak akan membiarkan Wang Lin melarikan diri. Mimpi biru, jangan lupa perjanjian kita, aku akan menikmati pemakaman istrimu kembali. Suara pemahaman terdengar tenang. Di saat yang sama, tangan isyarat yang kering menunjuk ke langit. Setelah dia berbicara, desahan datang dari langit. Saat Wang Lin melangkah ke dalam lubang di langit, cahaya biru berkumpul, membentuk layar cahaya yang menghalangi Wang Lin. Tidak hanya itu, cahaya biru menyala dan membuat Wang Lin kembali ke dalam. Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan menyerang, tetapi saat ini, dia telah menyerang. Ketika dia menyerang dan menghalangi Wang Lin untuk pergi, hubungan antara mereka telah terputus. Ada rumit di mata Wang Lin. Saat dia terjatuh ke belakang, tangan kanan penguasa menunjuk ke langit dan lampu merah muncul. Tak lama kemudian, cahaya oranye muncul, dan dalam sekejap mata, 7 warna memenuhi langit. Cahaya 7 warna tak berujung ini saling bertautan, dan tak lama kemudian, tombak raksasa 7 warna muncul di atas penguasa. Tangannya yang kering meraih tombak 7 warna itu. Saat dia dengan dingin menatap Wang Lin, dia melemparkan tombak ke arahnya. Tombak 7 warna melolong di udara, membawa aura destruktif dan kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh Wang Lin. Ini adalah tombak maut, tombak 7 warna.
Orang gila itu telah menggunakan mantra ini sebelumnya, dan Wang Lin bahkan mengetahui mantra dan segelnya. Namun, dia belum memahaminya, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Namun, dia tahu tombak 7 warna mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Itu adalah mantra yang sangat kuat yang bukan milik dunia ini, seperti Realm Burning Umbrella. Segalanya sebelum Wang Lin menghilang dan satu-satunya yang tersisa hanyalah cahaya 7 warna. Matanya memuaskan keputusasaan dan aura kematian di sekitar tubuhnya. Wang Lin mengerti bahwa dia tidak bisa mengelak, melarikan diri, atau melawan. Tombak 7 warna ini adalah bencana hidup dan mati yang sebenarnya. Di matanya, awan yang bergulung-gulung itu tampak muncul sekali lagi. Ia melihat burung putih tak berdaya yang berusaha melarikan diri dari awan gelap saat hujan turun. Burung itu jelas muncul di depan mata Wang Lin. Dipenuhi dengan keputusasaan, keengganan, dan perjuangan, namun pada akhirnya tetap diselimuti awan gelap. Burung itu adalah tanda malapetaka hidup dan mati. Langit menyelimuti cahaya 7 warna. Tombak yang dibentuk oleh cahaya 7 warna semakin dekat. Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit. Dia mengerti kemungkinan besar dia tidak akan selamat dari bencana ini. Ayah, ibu, Taizu sangat lelah. Aku akan datang dan menemanimu, oke. Keputusan di mata Wang Lin menghilang dan digantikan oleh kelegaan. Dia sangat lelah. Dia ingin istirahat, dia ingin memejamkan mata, dia ingin menjalani kehidupan fana. Dia tidak ingin menghadapi perjuangan hidup dan mati itu, dia tidak ingin mempertimbangkan semua perjuangan melawan takdir, dia tidak ingin menyeret orang tuanya ke dalamnya, harus menyuruh orang tuanya pergi dan menyapu kuburan mereka. Dia sendiri lebih suka tidak mengetahui apapun. Tidak mengetahui bahwa ada sekutu di planet Suzaku, bahwa ada negara budidaya lain, dan bahwa ada aliansi budidaya di luar planet Suzaku. Dia tidak ingin tahu bahwa ruang di luar planet Suzaku memiliki banyak sekali planet lain seperti planet Suzaku. Dia tidak ingin tahu bahwa di luar planet Suzaku terdapat aliansi peternakan dan aliansi peternakan hanya berada di kekosongan cemerlang. Dia juga tidak ingin tahu bahwa di luar Brilliant Void ada Alhaven, Cloud Sea, dan Suman River. Dia tidak ingin tahu bahwa semua ini hanyalah alam batin. Dia tidak ingin tahu bahwa ada alam luar di luar. Saat Wang Lin terus hidup, dia samar-samar menyadari bahwa ada lebih banyak lagi dari itu. Dan lebih banyak lagi. Semuanya sudah berakhir. Aku bebas. Wan Er, maafkan aku. Pada akhirnya, aku tidak mendapatkan kekuatan untuk membangunkanmu. Ping Er, maafkan aku. Ayahmu melakukan yang terbaik. Wang Lin merasa pahit saat dia menutup matanya. Ini adalah pemikiran terakhirnya sebelum kematian ketika tombak 7 warna mendekatinya. Saat dia memejamkan mata, pakaian di dada roboh dan diikuti dada. Daging dan darah terkoyak, dan wajahnya tetap sama. Debu menjadi debu, bumi ke bumi. Ketika tombak 7 warna itu hanya berjarak beberapa ratus kaki, gambaran hangat muncul di depan matanya. Di halaman, ayahnya menghirup pipanya dan mengeluarkannya secepatnya sebelum meletakkan pipanya. Ada ukiran kayu kecil berbentuk seekor bertengger muda di tangan. Wajahnya dipenuhi senyuman. Ini adalah hadiahnya untuk ulang tahun ke-7 Taizu. Wang Lin berjongkok di samping ayahnya dengan tangan di dagu dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia menyaksikan bagaimana kecilnya terbentuknya itu. Di matanya, ayah maha kuasa, ayah adalah surga, ayah bisa melakukan apa saja. Tak jauh dari situ, ibunya sedang memegang panci. Sambil memberi makan ayam, bebek, dan hewan ternak di sekitarnya, ia memandang pasangan ayah dan anak itu dengan datangnya lembut penuh kebahagiaan. Gambar itu menetap angsur menghilang menjadi pecahan yang jumlahnya tak terhitung. Fragmen-fragmen ini secara bertahap berubah menjadi lembah terpencil yang dikelilingi oleh keteduhan. Ada kabin kayu di lembah. Li Muwan sedang duduk di depan rumah dengan rambut digulung seperti nyonya. Wajah lembutnya memancarkan kebahagiaan saat dia dengan lembut menatap pria di depannya. Dia telah menunggu sangat lama untuk saat ini. Sekarang dia bisa diam-diam mengawasinya sampai akhir kekekalan. Tangannya yang lembut menggerakkan sitar kuno dan lagu-lagu lembut dimainkan. Saat musik bergema, Wang Lin memegang sebagian kayu seperti ayahnya dan menatap Li Muwan dengan lembut saat dia mengukir untuknya. Keduanya saling memandang. Lembah ini dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, dan tidak terlupakan. Gambaran ini perlahan menghilang,
dan setelah berubah menjadi pecahan, mereka kembali terbentuk kembali. Dia berada di gunung yang tinggi. Saat angin menderu, Wang Lin berdiri diam di puncak gunung, dipenuhi kesedihan dan kesepian. Dia melihat ke depan dan ada kesedihan yang tersembunyi di matanya. Meski tersembunyi, namun sangat kuat dan bocor di balik bayangannya. Itu mendarat di mata seorang pemuda di belakangnya. Pemuda ini mengenakan pakaian kasar. Saat dia berada di belakang ayahnya, bersumpah apapun anginnya, angin yang menerpa dirinya menjadi lembut. Ayahnya ibarat gunung yang menopang dunianya. Dengan adanya ayah di sana, dia tidak takut puncak gunung terlalu tinggi atau angin terlalu kencang. Dengan ayah di sana, dia tidak takut pada apapun. Pemuda itu menatap punggung ayahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, Ping Er akan menemanimu selamanya, kita tidak akan pernah berpisah." Gambaran terakhir dalam ingatanku runtuh. Dan tubuhnya roboh bersamaan dengan itu. Tombak 7 warna itu melolong dan semakin dekat ke Wang Lin. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari cahaya biru yang menutupi lubang di langit. Suara ini muncul dengan sangat tiba-tiba, dan bahkan cahaya biru pun tidak dapat dihentikan. Saat suara ini bergema di dunia ini, ekspresi penguasa berubah, tatapannya yang tidak akan pernah berubah bahkan ketika langit runtuh dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Bahkan ketika Master Scarlet Soul muncul, dia tidak seperti ini, tetapi ketika dia mendengar satu kata ini, pikirannya hampir runtuh dan tanpa sadar dia mundur. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan yang begitu kuat, dia bahkan tidak bisa menyembunyikannya. "Haha, raja ini akhirnya menemukanmu. Sialan, kamu benar-benar membuang raja ini tidak akan mengizinkannya." Dalam cahaya biru, orang gila itu memegang setengah kaki ayam di tangannya dan memasangnya dengan puas. Dia berjalan keluar dari cahaya biru. Ketika orang gila itu muncul, cahaya keemasan yang kuat menyebar dari tubuhnya. Ekspresi penguasa berubah. Meskipun dia telah bertahan selama bertahun-tahun, pikirannya runtuh. Mas. Sang penguasa hampir kehilangan akalnya saat dia melihat orang gila itu, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Setelah orang gila itu berbicara, dia melihat Wang Lin dan tombak 7 warna. Dengan keras, tombak itu menjepit Wang Lin dengan cahaya 7 warna. Orang gila itu tiba-tiba dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Mengabaikan penguasa, cahaya emasnya dan melangkah menuju cahaya 7 warna. "Kamu tidak bisa mati, kamu belum bermain dengan raja ini. Kamu berjanji akan membawaku ke banyak tempat untuk bermain." Orang gila itu meraung dengan kegilaan di matanya. Dia berangkat menuju cahaya 7 warna dan memeluk tubuh Wang Lin yang roboh. Tombak 7 warna itu mengandung aura penghancur, dan ketika orang gila itu memeluk Wang Lin, kekuatan penghancur itu muncul. Apa yang membuat tombak 7 warna itu begitu menakutkan adalah kekuatannya akan meletus 7 kali, dan setiap kali lebih kuat dari yang terakhir. Serangkaian suara gemuruh bergelombang berturut-turut, setiap kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah 7 badai yang menggelegar berlalu, dunia bergetar dan langit terkoyak dengan paksa. Bahkan udara di bawahnya pun meletus, dan dunia yang tersegel ini berubah menjadi pecahan. Pecahan-pecahan itu tersebar ke segala arah seperti badai. Badai ini mengoyak dunia, mengoyak ruang terbuka, dan mengoyak seluruh keberadaan. Lalu sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul. Lubang hitam ini menuju ke tempat yang tidak diketahui, dan gelap gulata. Orang gila itu memiliki tubuh keabadian surgawi yang lengkap. Selama keruntuhan ini, tubuhnya telah hancur beberapa kali. Pada akhirnya, di bawah kekuatan destruktif dari tombak 7 warna, dia menahan Wang Lin yang tidak sadarkan diri, dan keduanya terhirup oleh lubang hitam. Pada saat ini, ketika dunia yang tersegel runtuh, tubuh penguasa menjadi suram. Dia menatap lubang hitam yang sudah menghilang dan berada di dirinya sendiri. Dia benar-benar menjadi gila. Benar-benar menjadi gila. Pasti dia yang memberikan tubuh surgawi abadi kepada Wang Lin. Jika dia tidak menjadi gila, dia tidak akan pernah melakukan ini. Dia terluka parah, dan mengingat karakternya di masa lalu, dia tidak akan pernah menyelamatkan siapapun. Dia benar-benar menjadi gila. Dia tidak mengenaliku lagi. Sang penguasa menjadi rileks dan tubuhnya menghilang. Saat dia hendak menghilang, seseorang berjalan diam-diam di sekitarnya. Orang ini adalah hantu tua Zan. Saat dia muncul, dia menunjuk pada sosok penguasa yang kabur.
Penguasa tiba-tiba menoleh, tetapi dia kesurupan dan lengah. Sudah terlambat untuk menghindar sekarang, dan dia mengerang kesakitan saat sosoknya menghilang tanpa jejak. Hantu Tuazan melihat ke tempat lubang hitam itu berada dan merenung. Dunia tersegel ini telah diciptakan oleh banyak penggarap langkah ketiga di alam luar. Bahkan dengan aura yang bocor dari lubang sebagai panduan, dia masih membutuhkan sedikit waktu untuk sampai ke sini. Terlambat satu langkah. Sangat mengerikan tentang darah surgawi itu. Mengenai orang gila itu, mungkin itu benar-benar orang yang ada dalam ingatannya. Saya tidak berpikir dia benar-benar menjadi gila. Mereka dilahap oleh lubang hitam itu. Aura yang keluar dari lubang hitam jelas merupakan lapisan dinding gua. Satu langkah di Celestial Immortal, satu langkah di sini. Hantu Tuazan menenangkan kepalanya dan pergi. Planet Suzaku memancarkan cahaya lembut. Dari jauh terlihat damai. Hanya setitik debu tak terlihat yang runtuh dan mengeluarkan sedikit suara. Partikel debu itu adalah lokasi bencana Wang Lin. Setelah hantu Tuazan menghilang, semakin banyak riak yang bergema di sekitar planet Suzaku. Segera, riak menutupi seluruh langit dan sosok berjalan keluar dengan cemas. Guru Hongsan, Guru Awan Selatan, King Lin, King Sui, Del. Mereka tidak muncul sekaligus, melainkan silih berganti. Indra ilahi yang kuat menyapu area tersebut hingga mengunci partikel debu yang runtuh. Semua orang diam-diam berpikir, mereka tidak bisa merasakan aura Wang Lin. Sama seperti ketika Wang Lin hilang saat itu, dia seolah-olah sudah mati. Mata Guru Hongsan memuaskan kesedihan. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, dia belum mati. Pertempuran besar akan segera dimulai, alam luar akan menyebarkan ini. King Lin menghela nafas saat dia melihat partikel debu yang runtuh. Gambaran Wang Lin dari masa lalu melintas di depan matanya. King Sui menatap bintang-bintang di permulaannya dan menjadi sangat dingin. Aura esensi pembunuhan menyebar dari tubuhnya dan merusak area tersebut. Aku akan menggantikannya, dan menempatkan diriku di stasiun pertempuran Cloud Sea. King Sui menutup matanya dan wajahnya berangsur-angsur berubah. Akhirnya, dia mengambil penampilan Wang Lin dan bahkan temperamen dinginnya menjadi mirip dengan Wang Lin. Dia menyerah untuk menemukan putri dan kebebasannya. Dia memilih untuk mengambil penampilan Wang Lin dan menjadi simbol di stasiun pertempuran di Lautan Cloud. Adik laki-laki, aku akan membalas dendam padamu. Untuk semua orang yang terlibat dalam masalah ini, jika aku punya sedikit kesempatan, aku akan memberikan segalanya untuk membalas dendam padamu. King Sui menutup matanya untuk kesedihannya. Banyak orang yang tiba di sini tahu betul bahwa Wang Lin tidak bisa menghindari bencana ini. Mereka tahu alam luar telah merencanakan sejak lama untuk menghindari deteksi mereka dan melancarkan serangannya. Akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk menghindarinya, dan kemungkinan besar dia sudah mati. Saat keheningan berlanjut, semua orang perlahan-lahan bubar. Namun, kemarahan di hati mereka semakin membara. Planet Suzaku di kejauhan masih memancarkan cahaya lembut, seolah akan tetap seperti ini selamanya. Semua orang yang dikenal Wang Lin masih tenggelam dalam dunianya sendiri, mereka masih belum tahu apa yang terjadi di sini. Zhou Wutai masih duduk di atas patung Suzaku, diam-diam meminum anggur. Di kota kekuasaan di negara Zhao, rumah dan halaman tua itu masih ada. Makam itu tetap sepi, hanya sosok yang menangis dan ketakutan yang hilang. Hanya beberapa kendi anggur kosong yang diletakkan di tanah, tidak ada lagi anggur dari keluarga Cheng di dalamnya. Hanya patung raksasa yang memegang kapak memecahkan surga dan memandang ke langit yang tersisa. Ternyata menjadi keberadaan yang abadi. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda berwajah dingin diam-diam berdiri di bawah patung. Dia perlahan berlutut dan bersujud saat air mata mengalir di sudut matanya. Guru, 13 akan mengumumkan bahwa dia adalah muridmu ketika aku menjadi pusat perhatian dan di bawah muncul semua orang. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang wanita cantik dengan mata berkaca-kaca dan seekor harimau yang sudah agak tua. Dia dengan lembut memakukan patung itu saat air matanya mengalir di pipinya dan jatuh ke tanah. Paman, aku Zouru, aku Ru'er kecil. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki kekar tertawa di depan patung itu. Dia tertawa dan tertawa sampai air mata mengalir dari matanya. Dia memegang dua kendi anggur seolah ingin mabuk bersama patung itu. Setelah mabuk, pria kekar itu mulai menangis. Jika saya tidak membimbing Anda di jalur berpikir,
Jika kita tidak bertemu saat itu, jika saya telah mengambil manik penentang surga saat itu, jika Anda masih remaja yang naif saat itu. Beberapa hari kemudian, seorang wanita cantik berdiri di depan patung itu. Dia berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama. Dia melihat patung itu saat matahari terbit dan terbenam. Setelah beberapa siklus, dia pergi diam-diam. 2 tetes air mata jatuh saat dia kembali, pecah saat jatuh ke tanah. Dia adalah Mu Bingmei. Beberapa hari kemudian, seorang wanita yang mengenakan rok berwarna merah muda bermotif udara tiba di planet Suzaku dalam keadaan kelelahan. Dia melihat patung itu dan mengingat masa lalu. Tuhan tidak mengenalku, tapi aku mengenal Tuhan. Beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian. Berlalunya waktu seakan terlupakan seperti tertidur. Tidak ada awal atau akhir, hanya 2 tubuh yang rusak. Tempat ini adalah kegelapan yang gelap tanpa kehidupan atau benda. Keheningan di sini sepertinya sudah ada selamanya. Dalam mimpi ini, ada cahaya samar berwarna darah yang membentuk lingkaran. Di dalam lingkaran ini, tubuh Wang Lin runtuh dalam skala besar, itu memenuhi bekas luka. Di dekatnya, mata orang gila itu terpejam, tapi wajahnya pucat. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi ada cahaya 7 warna di antara kelopaknya, setelah tombak. 7 warna tidak dapat melukai tubuh abadi orang gila itu, tetapi dapat melukai jiwa, yang tidak terlindungi cedera serius di masa lalu. Lingkaran cahaya darah ini terbentuk oleh setetes darah emas yang dipegang Wang Lin di tangannya. Saat cahaya mengelilingi mereka dengan lembut, Wang Lin berusaha membuka matanya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur, tapi dia tahu bahwa dia hanya akan bangun sebentar. Merasa pahit, Wang Lin melihat orang gila yang tidak sadarkan diri itu dan mengubahnya menjadi lembut. Dia menghela nafas dan nyaris tidak berhasil mengangkat tangannya. Baru setelah melambai beberapa kali barulah dia berhasil membuka ruang penyimpanannya. 3 buah dao melayang keluar dan dia menarik napas. Buah ketiga itu berubah menjadi 3 sinar cahaya dan memasuki mulut Wang Lin dengan niat dao kacau yang tak terbayangkan. Mata Wang Lin menampakkan cahaya terkuat di akhir hidupnya. Tangan kirinya meraih orang gila itu dan jari telunjuk menunjuk ke arah area di antara mahkotanya sendiri. Dream Dao. Menggunakan sisa kekuatan, dia menggunakan mantra asli ketiga yang dia buat, Dream Dao. Menggunakan dao impiannya sendiri untuk bermimpi ribuan tahun yang lalu. Dalam mimpi itu, dia akan menyelesaikan hidup dan mati, karma, dan esensi benar dan salahnya. Tangan terjatuh dan Wang Lin menutup matanya. Adik, bangun. Aduh, kenapa kamu mabuk? Aku akan bersih-bersih, tolong bangun. Di pinggir jalan, di sebuah restoran sederhana, seorang pelayan berbaju hijau tanpa daya mendorong seorang pemuda mabuk ke atas meja. Ini benar-benar seorang sarjana, jadi mabuk hanya setelah 2 cangkir. Pelayan itu mendorong lebih keras. Surga adalah penginapan bagi semua makhluk hidup. Waktu adalah ratusan pelancong yang lewat. Dan terlahir dalam mimpi, suatu kegembiraan, atau kegembiraan mimpi. Puisi yang bagus, puisi yang bagus. Pria muda itu mengalami mabuk ketika dia melihat ke arah pelayan dan terkikik. Hehe, biar ku beritahu, aku bermimpi. Aku bermimpi menjadi makhluk abadi. Kemudian pemuda itu jatuh ke tanah dan mulai mendengkur. Bersambung.